Wah, hebat. Oke, thank you teman-teman ya. Oke, silakan duduk. Tapi saya melihat ini kok ada kursi-kursi kosong ini. Kenapa ini? Pada takut semua ya sama saya di sini ya. Boleh ya, kalau saya minta mungkin dibantu untuk isi gitu ya. Biasanya orang bilang kalau semakin depan rezekinya semakin yes, benar ya. Oke ya. Oke, ya. Oke, apa nih yang aneh ya? Oke, saya terutama saya thank you banget ya buat Ibu Citra ya yang udah mengundang ya. Ya, thank you ya. Dan juga buat Kim Nisa yang udah mengundang juga. Thank you buat teman-teman di Harvest. Wow, luar biasa sekali ya. Oke, beri aplaus buat kalian semua ya. Nah, saya sedikit ke-distract nih. Kenapa? Saya melihat ada mantan guru les saya dulu. Thank you buat Ko Yohanes ya. Ya. Oke, apa mau diceritakan ini? Mungkin Ko Yohanes lebih tahu daripada saya nih Ko Yo. Ya. Mungkin Ko Yo aja yang gantiin saya di sini, gimana Ko Yo? Ya. Iya. Iya. Jadi oke, mungkin tak kenal maka kata sayang ya. Saya akan mulai dengan teman-teman mungkin tahu ya profil saya ya. Nama saya Rizal ya. Saya seorang perantauan seperti teman-teman tadi lihat di profil saya sebelumnya ya. Dari Banten, Sulawesi Tenggara ya. Kota yang sangat kecil, kota Kendari ya, kota Kendari. Ada yang dari luar pulau sama seperti saya? Waduh. Hah? Blaster? Blaster kemana? Oke, ya. Jadi saya masa kecil saya kalau teman-teman lihat tadi sekilas ya. Jadi saya lahir dari keluarga yang boleh dibilang cukup mungkin pada saat itu cukup oke ya. Kenapa? Karena waktu saya lahir itu di Sulawesi itu hanya ada kurang lebih 3 toko. Papa saya seorang pedagang ya. Papa saya seorang pedagang, mama saya itu bantu papa saya ya. Jadi saya ceritakan sedikit background profil dari orang tua saya juga ya. Jadi pada saat itu saya lahir dari keluarga yang boleh dibilang cukup mungkin cukup oke. Tapi satu teman-teman ya, saya setuju ya panggil teman-teman di sini atau panggil bapak ibu dulu nih. Teman-teman ya, muda semua nih ya, betul ya. Ya, jadi ya teman-teman, pada saat itu orang tua saya itu kerjanya itu namanya pedagang ya, kerjanya itu pagi siang malam dan seperti itu terus ya. Jadi saya punya waktu itu pada saat masa kecil saya itu sebenarnya waktu saya kumpul dengan keluarga itu sangat jarang sekali teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman lihat saya mungkin dimanja itu dalam artinya seperti ini. Oke, kamu mau apa ya udah. Pada masa kecil saya. Jadi di Kendari pada saat itu ada 3 toko. Salah satu itu adalah toko dari papa saya. Kenapa? Itu papa saya itu tokonya itu turun temurun. Ya, turun temurun. Kendari itu kota yang kecil. Ya, Kendari itu kota yang kecil. Jadi singkat cerita, masa kecil saya boleh dibilang saya termasuk orang yang dimanja dalam artian bukan dimanja ya, kurang perhatian lah, kurang waktu dari orang tua saya. Ya, jadi kalau mungkin di sini saya waktu itu tinggalnya itu di satu rumah ya. Satu rumah itu, rumah yang sekarang saya tinggalin di Kendari itu ada 8 kepala keluarga, teman-teman. Bayangin ya. Satu rumah bagaimana 8 kepala keluarga ya. Jadi keluarga dari papa saya ada 8 kamar. Keluarga dari papa saya, adik papa saya itu ada 2. Terus sepupunya itu ada 3. Ya, ada 3. Terus kamar buat saya dengan adik-adik saya, dengan koko saya ya. Jadi itu dengan 1 kamar pembantu. Jadi kurang lebih itu ada 8-9 kamar, teman-teman. Jadi ruko 2 petak, 3 lantai. 3 lantai itu 8 kamar. Bayangin ya, kurang lebih 8 kamar sampai 9 kamar. Jadi masa kecil saya itu saya akrab dengan sepupu-sepupu aja, teman-teman ya. Jadi setiap hari kita itu kalau yang namanya, karena mungkin usianya kita dengan sepupu-sepupu saya itu tidak beda jauh ya. Jadi seumuran,
Jadi kita SD, TK, SD, SMP itu selalu berbarengan semua, teman-teman ya. Ya, jadi selalu berbarengan semua. Nah, sampai akhirnya saya dulu jangan dipikir gini ya teman-teman ya. Maksudnya gini. Dimanja dalam artian seperti apa? Saya dulu kalau SMP, teman-teman SD pulang itu naik bemo loh, teman-teman. Saya dimanja itu dalam artian gini. Kamu mau apa ya udah, tapi kalau pulang gak mungkin dijemput. Kenapa? Karena orang tua saya sibuk. Gak mungkin ada waktu untuk jemput. Jadi kita anak-anaknya dibiasakan kalau yang namanya pulang sekolah, kamu harus naik bemo. Teman-teman, jadi saya udah ngerasain naik bemo panas-panasan gitu loh. Tapi ya asik juga, kenapa? Karena bemo di Kendari dengan di sini beda, teman-teman. Kalau di Kendari itu rute hanya satu, betul ya? Jalan ke kota dengan jalan ke barat seperti itu, ke timur ke barat seperti itu aja, teman-teman ya. Dan harga bemo di sana itu ngalang-ngalain mobil modif di sini, teman-teman. Kenapa? Ada TV. Keren ya? Bener, subwoofer kayak gini teman-teman, ini ada dalam bemo loh teman-teman. Bener, kayak gini speakernya, gitu lah. Luar biasa. Itu pun jauh dekat 700 perak teman-teman. Gitu. Enak ya pada zaman saya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah oke, singkat cerita itu masa kecil saya. Tumbuh SMP sampai suatu ketika saya masuk ke masa SMA. Ya teman-teman, SMA ini, mama saya bilang kayak gini. Kamu itu mau SMA di mana? Saya bilang gini, aduh, SMA di mana ya? Mama saya yang pikir kayak gini. Kalau ke Makassar, Kendari dengan Makassar itu jaraknya dekat. Ya, jadi nanggung. Kalau ke Jakarta, kejauhan. Ambil tengah-tengah, Surabaya, teman-teman. Pada saat itu, kenapa? Karena dari adik papa saya itu semuanya itu lulusan dari Surabaya. Ya, jadi ada yang SMA-nya di Frateran. Saya dulu SMA Frateran juga. Alhasil saya akhirnya SMA di Frateran. Ya, SMA Katolik ya, teman-teman tadi lihat. Nah, SMA swasta saya di Frateran. Terus awal saya masuk itu saya datang ke Surabaya, saya bingung teman-teman. Kenapa? Jadi teman-teman saya kan cerita flashback sedikit ya. Pada saat saya masuk itu, mungkin Koyo juga saksi juga ya, Koyo ya, betul ya. Pada saat itu saya masih ingat saya 2004 itu masih tinggal di Baratajaya Gang 14 nomor 10. Betul nggak Koyo? Betul ya? Kenapa? Karena Koyo itu guru les saya dulu, teman-teman ya. Ya, jadi di Baratajaya 14 nomor 10 itu saya masih kontrak posisi pada saat itu, teman-teman. Ya, saya masih kontrak rumah, masih kontrak itu kontrak kurang lebih 4 tahun. Kontrak dari 2004 sampai 2003. Koko saya duluan, teman-teman ya. Koko saya duluan, baru saya. Jadi selisih setahun ya. Saya dengan koko saya selisih setahun. Koko saya duluan di Surabaya. Awal koko saya itu sebelum di Surabaya itu dia itu di Surabaya tinggalnya di Jalan Sudirman Permai, di rumah dari AI saya, tante saya ya, dari mama. Cuma karena suatu kondisi waktu itu kakak saya, koko saya itu kecelakaan. Kecelakaan itu karena dulu naiknya sepeda motor, teman-teman. Ya, ke sekolah dulu ke Frateran koko saya naik sepeda motor. Tahu ya kalau Araya ya, tahu ya, Jalan Araya itu kalau lurus terus itu kan gak ada polisi tidur tuh. Enak banget dia naik motor gitu ya, lupa pakai helm atau gimana saya lupa. Akhirnya singkat cerita kecelakaan, nabrak penjual sayur, tukang sayur, teman-teman. Tulang sini retak koko saya. Dan saya ingat pada saat itu saya itu masih posisi di Kendari, paginya masih ketemu mama saya, malamnya itu sorenya itu saya pulang saya tanya, "Mama di mana?" Udah berangkat ke Surabaya. Kenapa? Koko saya masuk rumah sakit pasangnya. Pada saat itu. Dari situ ceritanya akhirnya anak-anaknya itu tidak diperbolehkan yang namanya naik motor, teman-teman. Anaknya tidak diperbolehkan naik motor pada saat itu. Nah, singkat cerita, mama saya akhirnya begitu saya tiba di Surabaya, mama saya memutuskan untuk oke, kita kontrak rumah aja. Waktu itu kontrak di Baratajaya Gang 14 nomor 10, ya. Kebetulan itu memang rumahnya Pak RT juga di situ ya, teman-teman ya. Ya, jadi ya udah kontrak di situ. Pokok saya duluan kontrak di situ, jadi ya udah saya datang, saya tinggal tempatin. Nah, pada saat itu saya ya sempat mikir gini, saya sempat kepahitan teman-teman datang ke Surabaya, jujur aja. Sempat kepahitan, kenapa? Karena saya ketika datang ke Surabaya pada saat itu, saya berpikir gini, ini sekolah, sorry ya teman-teman yang asli Surabaya ya, sorry ya. Jadi
pada saat itu saya mikir gini, saya pendatang, tapi saya nggak disambut teman-teman. Jadi saya nggak ngerti, saya masuk ke sekolah Katolik, yang dimana menurut saya Katolik itu, saya dulu SMP frateran juga ya, masuk ke SMA frateran dalam bayangan saya, wah, bukan, saya bukan AC, beda yayasan, saya SMP frater, cuma yayasannya dia ini ke Makassar, ya beda dengan SMA-nya frateran, jadi bukan satu yayasan, ya, ya. Jadi pada saat itu saya datang itu saya layaknya murid baru, ditanyain siapa yang dari luar pulau, angkat tangan semua, ada yang dari Balikpapan, ada yang dari Sulawesi. Saya sampai sekarang logat nggak beda loh teman-teman ya, nggak hilang, benar ya. Kenapa? Ini salah satu kendala. Ketika saya saat itu tiba di frateran, kondisi itu saya nggak ada teman-teman. Teman saya hanya sepupu saya, ya. Koyo juga tahu sepupu saya Nelson namanya ya. Itu saya sama-sama beliau pada saat itu saya datang berdua sama dia. Datang berdua, kita sama-sama dari Sulawesi datang. Cuma cilakanya kita waktu yang namanya MOS itu, teman-teman ya, itu kita beda kelas. Jadi kita nggak ketemu gitu loh. Jadi singkat cerita, saya masuk di kelas di mana saya sendiri juga pun merasa saya kurang nyaman di kelas ini. Gitu loh. Jadi kalau teman-teman masa SMA saya sempat kepahitan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya pernah ngerasain kalau teman-teman di sini ibu-ibu terutama suka nonton TV ya. Ibaratnya mungkin lihat yang namanya orang bilang kisah kasih di sekolah. Saya enggak, penderitaan di sekolah teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena gini teman-teman. Saya jarang berteman. Ya, saya jarang bergaul. Kenapa? Tidak ada orang yang pada saat itu mau bergaul dengan saya. Pada saat saya SMA karena secara logat. Tipikal orang Surabaya itu senangnya nge-gap. Nge-gap itu namanya gini. Kita kan teman dari SMP AC, betul ya? Ada yang teman dari ini. Udah SMA bareng ya udah. Temannya itu aja. Sehingga kalau ada orang lain mau coba masuk, nggak diterima teman-teman. Nah itu saya ngerasain. Akhirnya saya SMA itu teman saya guru, teman-teman. Teman saya guru. Ya, saya akrab dengan guru-guru, teman-teman. Kenapa? Karena kalau yang namanya kelas seperti ini ya teman-teman, saya itu selalu duduk paling depan teman-teman. Duduk kursi saya paling depan. Kenapa? Biasanya bagian-bagian belakang itu mereka yang bandel-bandel, nakal-nakal, betul nggak? Ya, yang nggak mau dibilangin, betul kan? Biasa seperti itu. Nah, kebanyakan mereka akhirnya apa? Biasa guru gini, rolling, betul ya? Rolling. Tapi yang paling belakang pindah depan hanya berapa jam, setelah itu pindah lagi teman-teman. Biasa seperti itu. Jadi saya ngerasa saya dulu sempat merasa kepahitannya itu sampai yang namanya kalau saya istirahat teman-teman ya, turun ke kalau frateran itu saya lantai 2 ya, lantai 1 ya. Ibaratnya kalau jalan itu teman-teman mau naik tangga atau misalnya mau ke kantin, itu pernah yang namanya saya itu disiram air teman-teman. Saya udah ngerasain itu. Ya, terus yang kedua, tas saya itu teman-teman itu digantung kalau yang namanya pintu sekolah itu kan dibuka gini ya, di bawah ini kan ada tembok ya, betul ya. Tapi ada tempat ya, ada celah ya, biasanya. Nah, tas saya taruh di situ teman-teman. Jadi saya pernah ngerasain hal seperti itu teman-teman pada masa SMA saya, gitu loh. Jadi saya merasa bahwa saya nggak senang kalau di sini. Ya, dalam artian saya merasa, aduh, saya nggak cocok gitu loh. Tapi kembali lagi, waktu saya les dengan Koyo waktu itu ya Koyo ya, saya lupa Koyo ya, waktu itu kita ketemunya gimana ya Koyo? Mungkin nanti bisa cerita ya. Ya, kita di sini kita sharing lagi ya, kita reunian bareng ya Koyo ya. Ya, jadi waktu itu saya masih sama Koyo benar gitu loh. Dan saya ingat Koyo waktu itu masih bawain namanya KK, betul nggak? Ya. Betul ya, Yesen Kenko. Saya ingat ya Koyo ya. Dan koko saya salah satunya ya Koyo ya. Iya, jadi saat itu singkat cerita saya waktu masa SMA saya itu sudah mengalami yang namanya hal seperti itu. Saya nggak tahu teman-teman. Pada saat itu, kalau teman-teman lihat tahun 2004 itu bisnis keluarga saya lagi drop. Kenapa? Karena saya punya satu pegawai yang dimana pegawai ini sudah kerja di papa saya ini sudah cukup lama, sudah kurang lebih belasan tahun ya teman-teman ya. Dan pada saat itu dia ketahuan yang namanya menggelapkan uang, maksudnya menggelapkan uang itu dalam artian gali lubang tutup lubang teman-teman. Seperti itu sistemnya. Saya tidak akan cerita mengenai mekanismenya ya teman-teman, karena kalau saya cerita pasti akan repot juga ya teman-teman di sini, waktunya mungkin bisa sampai jam 10 malam ya. Beda kalau teman-teman siap nggak apa-apa ya. Ya, tapi kalau teman-teman siap saya belum tentu siap. Nggak bercanda teman-teman. Ya, jadi
ketahuan pada saat itu menggelapkan kurang lebih itu 600 juta, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu yang namanya distributor, papa saya dulu pegang yang namanya produk Hands ABC. Salah satunya itu produk ternama ya. Mungkin di sini ada yang backgroundnya mungkin seorang distributor atau prinsipal, nggak ada ya. Jadi kalau teman-teman lihat dulu papa saya itu pegang yang namanya distributor Encefal, tahu Encefal ya? Encefal itu contohnya kayak minyak goreng Sania, Fortune, Kinoten. Itu kita pegang dulu keagenannya, distributornya. Terus Hands ABC, kecap, saus, sambal, sirup terutama teman-teman. Betul ya? Yang biasanya buat yang muslim, kalau yang namanya biasanya kalau puasaan itu yang paling laku itu teman-teman. Jadi pada saat itu kita ditunjuk sebagai pilot project untuk megang yang namanya Kendari, teman-teman. Kendari, Raha, Bau-Bau, kita pegang semua teman-teman. Dan itu teman-teman, itu gila. Kalau pada saat itu saya ingat kembali ya teman-teman, itu kita 1 bulan, bayangin ya, biasa puasaan berapa lah 1 bulan ya? Ya Bu ya, 1 bulan. Puasa 1 bulan itu kita harus pengambilan yang namanya sirup. 1 kontainer aja itu isi 1.500 karton. Kita 1 bulan bisa habis 7 kontainer teman-teman. Teman-teman bayangin, jualan sirup 1 bulan 7 kontainer itu gimana ceritanya? Ya, jadi teman-teman pada saat itu mau dibilang yang namanya omset di atas kertas besar, tapi keuntungan bocor teman-teman. Gak ada untung teman-teman. Kenapa? Pegang distributor bangga, betul ya? Orang lihat, wah enak ya kamu ya pegang distributor ya, betul ya? Tapi dari kertas kita nggak bisa main harga teman-teman. Kenapa? Ketahuan dari pabrik kita kena, monopoli kita kena. Contoh misalnya nih, kayak Bu siapa? Oh, Popel, wah keren banget ya namanya. Bu Popel nih contoh, misalnya dia Bu Popel ini punya toko A. Dia ngambil barang nih, jualan juga nih. Saya masukin, dia udah pesan nih. Oke, kamu masukin berapa kontainer? Aku masukin ada 7 kontainer. Oke, saya ngambil 3 kontainer. Contoh seperti itu, jual sendiri 3 kontainer. Yang harusnya 4 kontainer ini saya distribusikan, karena kan udah dimakan sama 3 nih, sama Bu Popel. Habis nih, akhirnya distribusi nggak merata. Beliau mainin harga. Saya kenal loh teman-teman. Anggap ya, jadi monopoli. Kita nggak boleh teman-teman pada saat itu. Itulah nggak enaknya megang barang distributor pada saat itu. Ya, jadi di atas kertas kita jualnya dikit banget, untung dikit banget teman-teman, tidak besar. Nah pada saat itu resiko kita lebih besar. Kenapa? Kita punya yang namanya bank garansi. Jadi teman-teman, bank garansi itu kalau saya ceritakan sekilas ya, kita ditunjuk oleh perusahaan prinsipal untuk yang namanya pegang sebuah distributor, maka kita wajib menyetor punya deposito atau cadangan dana di bank itu teman-teman, yang dipegang oleh prinsipal. Jadi dia punya pegang bank garansi. Bank garansi ini itu jaminannya kita. Kalau seandainya kita tidak bisa bayar, maka bank garansi ini dicairin teman-teman. Dan alhasil benar kejadian itu terjadi pada saat itu bisnis lagi hancur. Kita waktu itu satu musim pas Lebaran kita ada kurang lebih pesan itu berapa kontainer saya lupa. Tapi pada saat itu pas 1 bulan itu hujan musimnya. Sirup nggak laku teman-teman. Sirup nggak laku. Dan pada saat itu kita dead stock banyak banget. Akhirnya kita harus retur ke pabrik. Pabrik itu pun di dalam agreement itu hanya mau ACC sekian persen. Jadi kita waktu itu tinggalin utang kurang lebih 2 miliar. 2 miliar. Bank garansi dicairin, kita harus cicil ke pabrik. Kita cicil ke bank. Enak ya? Enak teman-teman. Gila ya teman-teman ya. Jadi saya pada saat itu tidak tahu. Kenapa? Karena saya merasa bahwa bisnis orang tua saya masih oke-oke aja. Tapi yang saya herannya pada saat itu adalah ketika saya masuk SMA, ya saya merasa bisnis mulai yang namanya goncang. Adalah pada saat itu saya berpikir gini, kenapa setiap ada datang orang menagih di rumah pegawai saya ini? Dulu rumah saya garasi itu adalah kantor saya, betul ya, ya. Nah, rumah garasi ini saya jadikan kantor teman-teman ya. Jadi setiap ada sales datang kepada saya, datang menagih, saya kan nggak mau tahu ya teman-teman ya. Biasanya karena ya namanya masih SMA nggak ngerti apa-apa. Tapi kok saya pada saat itu dipercaya untuk yang namanya tanda tangan BG. Tanda tangan BG, anak usia pada saat itu 17 tahun, betul ya, baru SMA, nggak ngerti yang namanya dagang, dipercaya tanda tangan BG, betul ya. Akhirnya
Koko saya disodorin aja, ini loh BG, kamu tanda tanganin supaya apa? Kamu kan sekolah. Nanti kalau seandainya ada datang menagih, saya tinggal bukakan aja. Ya, gitu, teman-teman. BG kosong ditanda tangan. Bayangin ya, BG kosong ada berapa banyak ya teman-teman ya? Ya, itu pada saat saya seperti itu. Ya, jadi akhirnya teman-teman, singkat cerita, yang namanya gali lubang tutup lubang. Kenapa ada datang menagih? Pegawai saya selalu bilang kayak gini. Nanti kalau ada datang menagih, bilang saya nggak ada ya. Dia sembunyi di belakang, di dapur. Seperti itu teman-teman. Gitu. Jadi pada saat itu saya berpikir gini, sekali ya udah, 2 kali, 3 kali saya mikir kenapa. Sampai akhirnya itu saya beranikan diri. Saya waktu itu tanya ke Kendari. Saya telepon ke papa saya bilang, Pak, ini Pak Andreas selalu datang. Pak Andreas itu salah satu distributor sales yang menagih biasanya pembayaran hands. Pak, ini Pak Andreas datang, kenapa kok nota belum dibayar? Papa saya cek, loh manifest ini udah dibayar, kenapa kok ibaratnya belum masuk? Seperti itu teman-teman. Cek punya cek, akhirnya ketahuan lah teman-teman pada saat itu. Nah, oke, singkat cerita pada saat itu saya akhirnya bilang, ya kalau teman-teman lihat, ya teman-teman lihat yaitu akhirnya saya memutuskan untuk ya udah, saya pada saat itu mikir, ya apa ya teman-teman ya? Yaitu saya mikir saya harus seperti apa. Saya beranikan diri, saya telepon mama saya bilang gini, waktu itu saya 2004 saya masih dikirimin duit 1,5 juta per bulan. 2004 itu 1,5 juta cukup oke ya teman-teman ya. 2004, nah 2004 saya dikirim 1,5 juta. Akhirnya saya memutuskan untuk apa? Mulai bulan depan saya nggak mau terima duit, gitu loh. Ya, jadi nggak tahu ya, Koyo mungkin baru pertama kali juga ya dengar cerita saya seperti ini ya. Jadi seolah pada saat itu mungkin biasa aja ya Koyo ya. Ya, jadi pada saat itu teman-teman saya mulai namanya kencangkan ikat pinggang. Kencangkan ikat pinggang pada saat itu saya merasa bahwa kok rasanya semuanya itu berubah. Saya memutuskan apa? Saya ini mikir, saya ini mau ngapain ya? Saya kalau seandainya saya harus kerja, mau kerja apa? Tapi waktu itu masih anak SMA, teman-teman. Akhirnya saya itu mikir, saya suka Inggris teman-teman. Kalau ngomong Inggris little I can lah, betul ya? Ya sedikit-sedikit saya pasti bisa. Kenapa? Karena saya suka conversation, walaupun grammar saya juga tidak bagus-bagus banget. Tapi saya suka ngomong teman-teman. Ya, jadi pada saat itu saya mikir, saya mau ngelesin siapa? Ngelesin anak SD, anak SMA nggak mungkin. Gitu teman-teman. Kenapa? Kalau ngelesin anak SMA, secara saya waktu itu masih SMA, saya nggak ada teman. Saya bisa ngelesin. Terus yang kedua, ngelesin anak SMP. Secara kurikulum kita beda, teman-teman. Kurikulum saya di SMP itu statusnya di apa? Diakui, teman-teman. Di sini SMP-nya statusnya apa? Disamakan. Secara kurikulum aja udah beda. Akhirnya apa? Saya mikir, ya udah coba ngelesin SD. Dan anak murid pertama saya pada saat itu adalah teman saya sendiri, Nadi, yang kebetulan dari luar pulau juga, namanya James. Teman-teman, saya ingat itu. Jadi dari situ teman-teman, singkat cerita, akhirnya saya tidak akan menjelaskan mengenai karena waktu itu saya hanya ngelesin itu hanya sebentar doang sih teman-teman ya. Kenapa? Hanya hobi aja, karena suka mencari duit. Seperti itu teman-teman. Nah, akhirnya singkat cerita saya dapat tawaran akhirnya menjadi seorang model pada saat itu, teman-teman. Jadi seorang model. Kenapa saya bilang menjadi seorang model? Saya ingat waktu itu kurang lebih saya pas dihubungin sama teman saya namanya Sanjaya. Dia bilang gini, Sal, ini seiringnya waktu ya teman-teman, seiringnya waktu berjalan, saya punya teman namanya Sanjaya. Sanjaya bilang kayak gini sama saya, Sal, nanti kamu ikut aja ya lomba modeling. Ngomong kayak gitu sama saya. Terus saya bilang kayak gini, lomba modeling, kamu gila aja San, saya ini gak ada bakat model. Saya bilang kayak gitu. Adalah apa? Modal tampang lu lah, ngomong kayak gitu ya. Jadi ya teman-teman ya, tampang kayak gini aja mungkin ada bakat model ya pada saat itu ya teman-teman ya. Jadi akhirnya saya bilang, saya nggak mau, saya nggak tahu caranya. Udah gini aja. Hari Minggu, gue datang ke rumah lu, kita modeling, kita latihan. Tahu teman-teman, kalau model itu latihan apa? Catwalk. Wih, ngerasain ya, jalan biasa mondar-mandir gini aja teman-teman, segini aja jalan biasa ya. Itu ada gayanya teman-teman. Ya, tapi jangan disuruh praktekkan teman-teman ya. Benar teman-teman. Jadi belajar ya teman-teman, belajar modeling seperti itu. Ya, jadi pada saat itu saya datang, teman saya Sanjaya ini datang dia bilang gini,
Soal kalau seandainya saya datang, saya ngajarin kamu, nanti begitu nanti kontes, ini teman baik banget. Begitu kontes kamu jangan bilang kalau saya ngajarin kamu. Kenapa? Karena jurinya itu adalah guru lesnya dia. Jadi kalau teman-teman tahu salah satu senior leader di Prudential, David Funata, tahu ya? Backgroundnya apa? Itu sama, seleting dengan Sanjaya, teman-teman. Adiknya dia itu juga sama, teman-teman. Jadi ya itu ya teman-teman ya. Nah itu salah satu akhirnya singkat cerita, saya waktu itu ingat saya di Cito, City of Tomorrow ya, betul ya teman-teman ya. Nah pada saat itu singkat cerita saya datang, itu saya didaftarin ya. Kalau teman-teman lihat prestasi itu adalah Sophie Paris. Orang bilangnya pada zaman itu apa? Sophie Martin. Betul ya? Kalau sekarang masih ada nggak? Saya nggak tahu. Masih ada ya. Ya gini-gini dulu pernah jadi modelnya teman-teman ya. Ya Sophie Paris. Pada saat itu ikut. Saya datang ke Cito. Saya mikir gini. Wah, San, kita berdua aja cowok. Yang lainnya cewek. Betul ya? Saya mikir gini. Kita pasti menang. Kalau seandainya ibaratnya dipilih juara 1, 2, 3 cowok, juara 1, 2, 3 cewek, betul nggak? Nggak mungkin dong juara 1, 2, 3 campur, betul nggak? Pasti ada kategori, betul nggak? Nah, udah tenang-tenang, duduk diam, udah tenang-tenang. Kalau kemudian teman dari belakang itu datang, tuh bawa tas, datang, saya nyelidik kayak gini sama Sanjaya, saya bilang gini, San, itu siapa San? Begitu lewat, terus di belakangnya tahu apa tulisannya? Finalist element, teman-teman. Cute kita langsung, saya bilang San, kita pulang aja yuk San. Kenapa? Tema saat itu teman tahu apa? Body slim contest. Kayak gini apa body slim contestnya teman-teman? Saya bilang kayak gitu ya. Pantasan finalist element. Pada saat itu yang datang, akhirnya singkat cerita gak menang, tapi Sanjaya ini luar biasa banget. Dia daftarin saya 2 kategori teman-teman. Waktu itu yang namanya modeling dan foto model. Di modeling saya tidak dapat, tapi akhirnya di foto model saya dapat teman-teman ya. Itu prestasi pertama saya. Jadi pada saat itu akhirnya berlanjut dari situ mulai namanya dapat tawaran apa dari River, salon, hari-hari semuanya ya, model semua itu ya teman-teman, kumpulin duit, enak dulu jadi model teman-teman, jepret, jetial, enak banget zaman itu, 1 juta teman-teman dapatnya, hanya modalnya bergaya di depan kamera teman-teman, benar seperti itu aja. Jadi pada saat itu saya merasakan wah enak, tapi satu teman-teman, pergaulan saya tidak kuat teman-teman, jujur aja. Akhirnya saya memutuskan untuk saya keluar pada saat itu. Pergaulan di modal itu berat teman-teman. Nah, jadi pada saat itu akhirnya saya memutuskan saya keluar. Singkat cerita saya kumpulin tuh ya, dana sudah ada nih. Bukalah yang namanya rekening. Saya ingat pertama rekening saya Danamon. Pada saat itu saya buka rekening, saya merasa wah enak nih ya, udah ngerasain punya duit nih, betul ya, pegang duit nih. Biasanya ya sama seperti kita. Kerjaan kita hari ini, telepon orang ditanyain dapat data saya dari mana, pernah nggak seperti itu? Itulah kejadian saat saya waktu ditelepon sama salah satu marketing. Dia bilang gini, Pak, perkenalkan saya si X dari PT, yaitu PT Future. Kami perusahaan investasi bla 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 bla. Saya aslinya orangnya sungkan teman-teman. Ya, sungkan, akhirnya apa? Ya udah ketemu dulu aja. Ketemu datang prospek. Ini untung. Seminggu taruh dana ini masih untung. Seperti itu. Saya lihat, wah enak ya. Anak muda bicara untung enak, pikirannya langsung hijau, teman-teman ya. Gak mikir panjang. Cemplungin dana masuk, teman-teman. Cemplungin dana masuk pada saat itu kurang lebih hampir 30 juta, teman-teman. 30 juta masukin dana habis. Kurang dari seminggu. Luar biasa, stres. Itu hasil kerja teman-teman. Ya. Akhirnya saya memutuskan untuk apa? Saat itu saya memutuskan untuk saya harus tahu kenapa duit saya bisa habis di sini. Terjunlah saya sebagai part-timer di perusahaan Millennium pertama kali. Yaitu perusahaan itu yang pertama kali menghabiskan duit saya, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman, saya merasain dari situ akhirnya saya
mulai terjun menikmati namanya dunia future pada saat itu teman-teman ya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat background saya semuanya ini, itu saya adalah lama di dunia future pada saat itu teman-teman. Ya, mau dibilang income ada, nyaman, tapi waktu teman-teman. Bayangin teman-teman di sini enak, pulang rumah tidur ya, ketemu sama suami, istri, anak, tidur enak. Kalau tidur itu ditemani bantal. Saya teman-teman tidur ditemani laptop. Bayangin, bangun pagi, buka mata jam 6 pagi. Yang dilihat apa? Market. Stres teman-teman. Jam 6 pagi. Saya sampai hafal teman-teman. Market yang buka apa? Market Korea. Jadi kalau hari ini saya ketemu sama orang future, rasanya dendam banget rasanya. Bukan dendam sih, tapi ini saya dulu. Saya bilang kayak gitu teman-teman ya. Kenapa? Saya sampai hafal. Market buka jam berapa? Setelah itu market Hang Seng buka jam berapa? Nikkei buka jam berapa? Nanti market Eropa buka jam 2, market Amerika buka jam 8, Dow Jones berapa? Sampai apa sebenarnya? Tutup jam 4 pagi, tutup market. Saya sampai jam 3 ya teman-teman. Itu telepon-teleponan sama nasabah. Bayangin. Kita udah mau tidur ya, tapi sakit kalau kita tinggal tidur teman-teman. Duit bisa habis teman-teman. Saya pernah ngerasain teman-teman, jangankan tinggal tidur. Lihat market, diam. Saya diam. Aduh, saya mau ngapain ya? Lihat market kayak gini, tapi dia mau mandi teman-teman. Tinggal mandi teman-teman. Mandi. Begitu mandi selesai, mandi nggak lama. Gitu. Begitu selesai mandi teman-teman, lihat miss call banyak. Saya telepon, dia kenapa? Tadi saya lagi mandi. Kamu kemana aja? Diamui teman-teman, dimarahin. Kamu gak lihat itu market itu gimana? Kamu kenapa berangkat? Kaget teman, buka laptop, yang tadinya market udah naik, udah profit, dibanting turun teman-teman dalam sekejap. Saya hanya promosi dari sorry mau apa? Gak bisa apa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya handle ada 13 account kurang lebih. Teman-teman bayangin, kalau seandainya contoh, misalnya Bu Popol ini nasabah saya bilang gini, saya ingin beli, tapi Bu Lisa bilang saya mau jual. Saya sebagai broker megang yang mana? Ya udah pegang sendiri aja Bu ya. Kenapa? Perang batin loh teman-teman. Walaupun feeling saya secara market analisis data, saya bilang apa? Ini harusnya beli. Tapi yang punya duit Bu Lisa. Mau jual ya udah jual aja, betul nggak? Saya bisa apa teman-teman? Memang yang namanya broker, nasabah untung, nasabah rugi, broker tetap untung. Itu aja prinsipnya. Kenapa? Dari awal sudah dikenain cas komisi teman-teman. Enak gitu teman-teman. Tapi saat itu saya merasakan, apa ini yang saya rasakan? Apa ini yang saya cari teman-teman? Gitu. Tidur hanya 2 jam setiap hari. Nyetir itu pun masih lihat laptop, masih lihat HP teman-teman. Seperti itu jalan saya dulu di perusahaan yang namanya Future. Sampai singkat cerita teman-teman, waktu saya sampai jam berapa? Oke, ya saya tidak akan cerita mengenai pengalaman saya terlalu banyak ya teman-teman. Nanti kita bisa boleh sharing setelah ini. Ya, akhirnya singkat cerita 2014 sampai 2014 teman-teman, saat itu saya punya satu nasabah. Nasabah ini udah profit di saya. Dan saat itu dananya sudah saya kembalikan. Sampai singkat cerita saya bilang ini, saya telepon nasabah ini, saya bilang gini, AI, ini adalah AI saya sendiri. Saya bilang gini, AI, ini market lagi bagus. AI nggak mau coba masuk lagi. Waktu itu saya bilang seperti itu, saya telepon. Saya bilang kayak gini, aduh, AI ini udah join di Prudential. Udah ikut Prudential, ngomong kayak gitu. Loh, saya mikir, kok Prudential? Gimana kayak gitu? Udah ikut Prudential, di Prudential ini ada bisnisnya juga loh. Kamu gak mau tak ikut? Saya gak minta ngomong juga teman-teman. Saya gak minta ngomong, cara ngajarnya seperti itu. Ya, jadi pada saat itu dia bilang, udah, kita di sini ada bisnisnya. Nanti kamu ketemu Ayah aja, kita ngobrol-ngobrol. Waktu itu dalam mindset saya teman-teman, saya itu
ketemu orang dalam mindset saya jadi nasabah saya. Kenapa? Saya masih bawa laptop teman-teman. Masih punya prospek. Prospek apa? Prospek falas teman-teman. Ketemu itu dalam saya, yang penting ketemu dulu. Mau jelasin apa, yang penting ketemu dulu gitu. Saya mau bawa jelasin falas teman-teman. Dia bilang, ayo sudah jadi Prudential. Terus saya mikir, Prudential. Saya teringat teman-teman, tahun 2007 saya nasabah Prudential dari 2006. Agent saya, kalau mungkin teman-teman sini senior leader mungkin pada tahu ya, agent saya itu orang Makassar. Siapa yang terkenal di Makassar? Maria Leongke, tahu nggak? Nggak tahu ya. Salah satu senior leader di Makassar itu orang yang hebat banget. Dia setiap tahun pasti prestasi. Kalau bukan PCC, PC, wah gila. Kenapa? Dia terbang ke Kendari hanya untuk habisin market di Kendari teman-teman. Jadi dia pegang satu teman dari mama saya di Kendari, referensinya dia banyak. Salah satunya keluarga saya. Dia waktu itu saya ketemu sama dia di sebuah pesta, dia bilang gini, Sal, kamu jalanin di Kendari. AI lagi butuh orang ini untuk jalanin di Kendari. Aduh AI, jangan dulu lah, terbiasa Pak, nawarin orang investasi. Tiba-tiba nawarin orang sakit penyakit. Ya, durhaka. Mikir seperti itu ya teman-teman ya. Pada saat itu saya nggak dulu AI. Nah sampai singkat cerita, saya itu berlalu begitu aja sampai 2012 ketika saya di Valbury, 2012 di Valbury benar. Ya, saya itu temenin satu tim, kita bareng tim, dia itu minta tolong, Sal, lu bantuin apa prospek, kayak gitu kan. Bantuin prospek. Waktu itu saya datang ke rumah nasabah ini, saya nggak kenal sama teman, gitu loh. Jelasin, setelah jelasin, pulang, dia ngomong kayak gini, Sal, kamu mau tahu nggak cara prospek itu, cara prospek orang asuransi? Terus saya mikir, cara prospek orang asuransi itu yang benar aja, kita ini kerja di falas, lu malah bilang asuransi. Saya bilang kayak gitu kan, gitu teman-teman. Terus dia bilang, saya tanya, asuransi apa? Prudential. Itu kedua kali nama Prudential saya ingat, tiba-tiba flash teman-teman. Hari ketiga pada saat itu 2014 momennya adalah ketika ayah saya itu bilang, kamu mau coba jalani bisnis Prudential. Saya hanya bilang gini, ya nanti dulu, saya coba ketemu dulu aja. Yang penting saya mau jelasin prospek. Kalau seandainya dia udah jelasin, yang penting saya ke prospek untuk masuk ke falas. Datanglah saya waktu itu, saya ingat kejadian saya datang itu, saya datang di Starbucks teman-teman. Wah, kalau datang Starbucks itu isinya orang Prudential semua kayaknya teman-temannya, terutama di Starbucks Solo. Itu saat itu saya datang ya teman-teman ya. Saya masuk, adik saya, meja panjangnya sekarang kalau udah berubah ya. Kalau dulu itu meja panjangnya itu yang ini teman-teman, yang Starbucks Solo. Tapi teman-teman mungkin sekarang udah berubah banyak ya. Ya jadi saya datang, ayah saya, ini kursi kosong teman-teman, sengaja udah di set teman-teman ya. Saya nggak tahu gimana ya, hebatnya orang Prudential gitu ya. Saya datang naruh laptop, naruh tas, duduk, ini ayah saya di sini, Coach Steven di sini, Ibu Syusyu. Udah habis dah sudah saya teman-teman ya. Masuk jebret gitu kan, taruh tas ring. Apa kabar? Ini siapa? Sal, kenalin. Udah gitu doang modalnya teman-teman. Ayah saya nggak minta ngomong, hanya bilang ini, Sal, kenalin. Udah di over gitu, mau salaman gini langsung udah salaman gini, udah mata udah kesini aja teman-teman, udah nggak ngelihat ini teman, udah ngelihat ayah saya udah langsung buka bisnis kita. Sal, gimana kabar? Sibuk apa sekarang gini? Mau buka laptop nggak bisa teman-teman? Gimana? Gitu ya. Akhirnya udah singkat cerita langsung ini loh. Waktu itu zaman saya ya, teman-teman yang mungkin join di bawah tahun 2015 ada ya, yang Mbak Citra ya, gitu ya. Jadi saat itu saya join Juni 2014, itu dibilangnya apa? Kalau kamu bisa naik yang namanya UM tahun ini, kamu hebat banget. Kenapa? Zaman saya dulu teman-teman, untuk bisa mengejar yang namanya UM itu dibutuhkan 6 bulan. Jadi kode agent yang keluar di atas bulan 6 teman-teman ya, bulan Juli dipastikan naik UM-nya tahun depan. Gak mungkin bisa naik UM tahun itu. Itu zaman saya dulu. Jadi ketika dibilang itu, kamu kalau tahun ini bisa naik UM, ini hebat banget. AI pun join dia join itu bulan 8 ya. Dia bilang, AI loh udah join bulan 8 sama. Bulan 9 AI sudah dapat ke New York. Waktu itu apa ya? Tripnya Star Club New York ya kayaknya saya.
nggak salah ya, New York ya. New York dengan Budapest kayaknya ya. Ya, waktu itu dia bilang gitu, saya sudah dapat New York. Saya mikir ibu rumah tangga. Saya tahu kerjaan dia mungkin ibu rumah tangga ngurusin, tapi bisa dapat ke luar negeri. Saya boro-boro kerja 7 tahun aja ke luar negeri. Syukur-syukur teman-teman tinggal mandi aja di Amina Sata, apalagi ke luar negeri. Ya teman-teman ya. Jadi saat itu saya mikir gini, apa sih gitu loh yang buat orang ini bisa gitu loh. Akhirnya dia bilang gini, ini loh jenjang karir di BOP teman-teman, di BOP bisnis kit di BOP langsung pintarnya dia bilang kayak gini. Itu semua sudah disetting teman-teman. Jadi saya bilang sini loh, saya ajak teman-teman ya, teman-teman harus punya pit stop. Jangan bicara mengenai kantor terus. Kenapa? Orang kalau dia ketemu di kantor, dengar kata kantor teman-teman, alergi. Benar nggak? Tapi kalau kamu bilang ketemu di luar, ngopi bareng, udah enak. Tapi ya teman-teman harus punya buddy-buddy. Buddy-buddy itu apa? Artinya apa? Rekan, sparring partner. Yang gimana apa? Bisa diedifikasi. Saat itu dia edifikasi gini. Kamu lihat nggak? Gambarnya tulisan. Kamu lihat nggak di sana? Itu orang properti, itu orang hebat banget. Yo, dia punya jabatan di properti hebat. Tapi sekarang didiklarin. Kenapa? Dibully aja. Saya tadinya nggak tahu, jadi tahu kan? Betul nggak? Kalau saya tidak dibully, saya tidak diidentifikasi, saya nggak mungkin tahu, betul nggak? Akhirnya saya kenalin sama lukisan. Begitu kenalan, saya respect nggak? Respect. Kenapa? Saya sudah tahu profil dia. Tapi kalau enggak, bukan yang namanya, sorry ya, bukan yang namanya leader kita digerek teman-teman. Kenalin ini agentku hello, ini siapa? Gitu. Begitu banyak loh teman-teman yang saya lihat ya, edifikasi leadernya yang ditarik. Padahal agent baru itu selalu dibuat apa? Semacam telur emas teman-teman dijagain. Padahal kita belum tahu loh kualitas agent ini seperti apa. Betul nggak? Tapi leadernya ditarik. Kenalin. Akhirnya apa? Di mata orang yang kita ajak, paling sama kok dengan seperti kamu. Betul? Itu teman-teman. Makanya saya selalu bilang yang namanya kekuatan edifikasi itu penting. Pada saat itu, setelah dikenalnya seperti itu, Coach Steven tarik saya. Kita duduk nih berdua. Dia bilang sama aku, dia kasih perumpamaan tentang yang namanya mobil Ferrari. Oh ya, teman-temannya. Namanya teman-teman di sini sudah tahu semua juga. Ya, dia bilang seperti ini. Kamu seandainya yang namanya Michael Schumacher, kamu tanding bersama di lintasan yang sama, bawa mobil Ferrari dia, kamu bawa yang namanya BMW, becak merah warnanya. Ya, siapa yang menang? Masih dia aku. Tapi kita balik. Kamu seandainya kamu yang bawa itu dan kamu tahu menyetirnya, kamu di kendaraan yang tepat. Sedangkan Michael Schumacher membawa BMW. So, siapa yang menang? Saya mikir lagi. Di sini kita sudah ada sistem. Kamu tinggal datang, masuk aja. Sistem yang akan bekerja untuk kamu. Dan satu hal, dia bilang, kalau seandainya kamu sudah mengikuti sistem dalam waktu 4 tahun. Waktu itu kan jenjang karir 4 tahun ya teman-teman ya. UM, SUM, AM. Ada kan 4 tahun 100 juta, betul nggak? Pada saat itu dia bilang, kalau seandainya kamu sudah mengikuti sistem dan setelah 4 tahun income kamu nggak sampai 100 juta, berapa pun income kamu saya akan nambahin. Saya mikir teman-teman, ini hebat banget ya orang ini, ada berani garansi income saya. Tapi satu hal, kalau sebelum 4 tahun income kamu lebih dari 100 juta, berapapun lebihnya kasih saya. Mikir kembali saya teman-teman ya. Saya mikir lagi teman-teman ya. Saya mikir gini, wah kalau kayak gitu teman-teman habis saja teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi saat itu saya mikir gini, itu yang membuat saya itu berpikir teman-teman. Nah singkat cerita saya itu datang ikutin biasa ya, kelas biasa. Datang masih, aduh teman-teman, itu benar-benar jangan lihat tadi ini ya teman-temannya. Lihat saya yang dulu itu, aduh kayak tadi tuh model tadi tuh rambut polen, ya model lempar gitu ya teman-teman ya. Kayak gitu teman-teman. Celana sobek-sobek. Wah itu benar-benar agent atau ngadep tengkar ya, benar ya. Jadi pada saat itu singkat cerita saya
bergabung di bisnis Prudential, saya ingat nasabah pertama saya itu adalah orang yang membeli rumah saya dulu, gitu ya. Jadi saat itu Histori 25 itu orang nasabah saya yang pertama, teman-temannya. Jadi pada saat itu saya prospek, kok tidak closing? Prospek lagi tidak closing, teman-teman. Saya mikir, apa yang salah? Bantu orang buka tabungan ratusan juta bisa, bantu orang di sini 500.000 kok nggak closing ya, teman-teman ya. Saya mikir ini ada yang salah dengan sayanya atau apa gitu. Benar ya? Datang ke Hilal. Coba Yusuf, ini kok nggak bisa, Udah, kamu konsisten. Pada saat itu, teman-teman saya mikir, saya mau cari link dari mana? Mulai buka yang namanya database, teman-teman. HP mulai dicek satu-satu kontak. Nah, ketemu satu Dani. Waduh, ini orang saya juga baru kenal. Saya juga nggak pernah kenal sebelumnya. Udah beranikan diri, teman-teman. Saya waktu masih bukan seperti ini, teman-teman. Datang, masih ingat saya, Oh iya, masih ingat, Sal. Kenapa, Ini Rizal ada info nih, Ya, Rizal kan dari MRT Star. Nggak disebut nama, Prudential, teman-teman. MRT Star, apa itu? Perusahaan jasa keuangan dari London, Wah, pokoknya ada aja gitu ya. Pokoknya mau ketemu dulu gitu ya. Udah, datang. Ya udah, Sal. Datang, saya bilang gini sama Coach Steven dan Jessu. Kok, ini nasabah pertama saya. Kok nggak ada dulu aja? Datang kayak gitu. Oh gampang, Sal, kita iring-iringan aja. Nyetir ya, aku nyetir, Coach Steven, Jessu nyetir. Iring-iringan, tibalah di tempatnya. Wah, biasanya kan kalau ditemani leader enak ya. Nasabah pertama temani leader asik nggak? Asik ya. Datang masuk ya, memang leader paling mengerti, teman-teman ya, benar ya. Datang masuk, duduk. Resepsionisnya, Dani ada? Oh ada, tunggu ya. Udah jadi, udah. Duduk satu ruangan. Saya duduk, Jessu, Coach Steven ya di sebelah saya. Wah enak nih dikelilingi. Di sini Dani sengaja dikosongin, teman-teman ya, supaya bisa masuk diserang, teman-teman ya. Udah kayak gitu, teman-teman, langsung bilang kayak gini. Dani datang, ini bagus ya, toiletnya sebelah mana ya, ya? Wah keluar Jessu. Waduh, saya mikir teman, Jessu keluar. Dani udah masuk, udah duduk, Jessu keluar. Coach Steven pura-pura ke telepon. Saya tunggu ya, saya terima telepon dulu. Keluar, teman-teman. Keluar di luar, saya tunggu, teman-teman. Setengah jam itu gak masuk-masuk, teman-teman. Bayangin, saya mikir gini. Oh cilaka ini dua orang ya, saya bilang ya. Ini benar-benar jebak nih saya. Di dalam, teman, mau ngapain? Ya masa mau lihat niatan? Iya kan gitu ya. Udah. Ngomong, mikir waktu itu mikir. Ini mau mulai ngomong dari mana ya? Mikir mau mulai ngomong dari mana ya? Udah. Tunggu. Terus udah. Beranikan diri ngomong, teman-teman. Kita ini, saya Rizal ini dari perusahaan jasa keuangan Inggris, ya. Ini produk kita, Nah, kalau seperti ini bagus kan, Udah jelasin rekening keilmuan. Bulan pertama nabung, bulan kedua ya, bulan ketiga, benar seperti itu. Udah jelasin. Oh gitu ya. Terus kalau saya taruh dana saya di sini, perusahaannya gimana, aman nggak? Oh aman, MRT Star itu di mana sih perusahaannya? Mikir dia semua seperti itu. Saya mikir, oh iya kita perusahaan ada di Surabaya, kita ada banyak gitu, saya bilang kayak gitu kan. Di Surabaya, di Indonesia kita ada banyak di Surabaya kita ada, Jakarta kita ada. Karena memang saya nggak salah, MRT Star kan teman-teman. Saya waktu itu bilang kayak gitu, teman-teman ya. Kita MRT gitu loh. Oh iya banyak. Tapi namanya nasabah kan ragu, teman-teman, betul ya? Ragu. Akhirnya Jessu nggak lama kemudian masuk. Lihat saya mungkin mikir ya, bingung. Ini jelasin apa dari tadi, ini kurcaci satu ini ya gitu ya. Udah. Gimana? Iya, tadi saya dijelasin mengenai rekening ini bagus, tapi saya takut ini perusahaan apaan gitu loh. MRT Star, saya nggak pernah dengar perusahaan MRT Star. Pikirnya apa? Perusahaan kereta api kan, mikirnya seperti itu kan. Saya diajak apa nih gitu kan, gitu MRT Star. Terus saya bilang ini perusahaan kita, jadi kan portofolionya. Loh kok Prudential? Ya ini Prudential Loh kamu ngomong dari tadi kalau Prudential ngomong kayak gitu. Jadi teman-teman dari sini saya itu belajar, teman-teman ya. Dari sini saya belajar bahwa apa yang namanya kita branding. Perusahaan kita itu sudah besar. Jangan pernah takut mengatakan Prudential, teman-teman. Kenapa? Gila, zaman sekarang yang tidak tahu Prudential itu siapa? Betul ya teman-teman ya? Dan yang lebih ajaibnya, pada saat itu di kantornya itu ada 2 agent Prudential yang adalah staff dia sendiri. Staff dia sendiri. Akhirnya saya jelasin, dia nabung sama saya itu, nasabah saya adalah 1 juta per bulan pada saat itu, teman-teman. Ya,
Itu nasabah pertama saya. Saat itu saya, wah, senang minta ampun ya teman-teman ya. Keluar komisi. Berapa kalau 1 juta? Hah? Ayo. Loh, berapa? API-nya full API. Sekarang aja, dulu kan mikirnya kan enggak gitu kan, kayak gitu kan. Yang penting senang dulu closing, betul nggak? Saya ingin tanya, agent-agent yang baru-baru deh, ketika closing, apa sudah hitung API? Enggak, yang penting senang closing dulu, betul kan? Yang penting pencet telur dulu, nggak ada hitung API. Benar ya? Udah closing, pulang, cek closing. Wah gitu dong, hebat kamu. Benar kan? Udah, masukin store, terima komisi. Saya waktu itu ingat, itu komisi saya pertama kali teman-teman 216.000. Bagus kalau API-nya 9 juta teman-teman. Ini di bawah 9 juta teman-teman. Ya, 216.000. Saya mikir, wah, saya datang ke Jesse. Lu bilang ini income ratusan juta, Cik. Apaan nih, Cik? 216.000, Cik. Kapan nyampe 100 jutanya? Saya bilang kayak gitu kan, gitu. Dia bilang gini, udah tutup, kamu gak usah lihat. Yang penting apa? Kamu jalanin terus. Konsisten. Gunakan 6 bulan waktu terbaik kamu. Tadi dia bilang kayak gitu. Benar teman-teman. Teman-teman, ketika saya menggunakan waktu terbaik saya waktu itu, musibah kedua saya adalah terjadi ketika saat itu saya merasa itu nasabah saya pertama, saya jalan. Setelah itu saya berhenti teman-teman. Saya sempat drop. Kenapa? Bulan 10. Teman-teman lihat ya, bulan 10. Saya pulang ke Sulawesi, Kendari. Almarhum kakek saya meninggal ya. Sama kakek saya, masih kakek saya meninggal. Beliau udah stroke 20 tahun, teman-teman. Ya, usia dia itu meninggal 77 tahun. Beliau stroke 20 tahun. Nah, pada saat itu saya datang, saya ibaratnya keluarga, isu Steven leader ini masih hubungin saya. Sal, kapan kamu balik? Aduh, udah batin saya, udahlah. Lupakan UM. Bayangin teman-teman, API belum sampai 100. Agent itu berapa? Dulu zaman saya berapa ya? Kalau di sini dulu zaman Prudential 4 agent aktif. Harus 30 juta API. Kalau sekarang enak teman-teman. Kalau dulu satu aja miss, nggak sampai 30 juta, 29,9 loh. Gagal fail jadi UM. Bayangin. Saya mikir, saya agent itu ada 6. MRT mensyaratkan 6 pada saat itu. Saya nggak ngerti teman-teman, bodoh-bodoh ikut aja 6. Ya, jadi waktu itu saya ikut 6, tapi bilang teman-teman gak ada yang jalan. Lalu saya mikir, ada satu orang itu, ada orang bank itu teman saya juga, itu closing hanya 1, terus yang satunya 1, yang 2-nya, yang 4-nya ini itu agent tapi gak jalan teman-teman. Akhirnya mulai mikir, wah ini udah hopeless, saya bilang kayak gitu. Apalagi ditanya, Sal, kapan kamu balik? Ya apa Yore? Aduh, kata balas teman-teman, hanya baca. Siapa yang paling sering seperti itu? Ditanya leadernya gimana? Itu saya dulu. Akhirnya singkat cerita, karena saya orangnya gak betah. Dalam arti kalau pingin kerja itu, saya pingin kerja, udah biasa kerja ya teman-teman ya. Udah biasa kerja, udah ngerasain kerja itu enak. Jadi kalau di rumah nggak kerja, itu badannya gatal teman-teman. Akhirnya saya pulang, waktu itu saya kucing-kucingan teman-teman dengan leader saya. Saya datang ke kantor, saya intip, dia nggak ada mobilnya. Udah. Sampai satu titik teman-teman ketahuan. Loh Sal, kamu dari sini? Bingung nggak? Oh iya Cek, saya baru pulang Cek. Baru aja nyampe Cek. Ngomong seperti itu teman-teman. Yaudah Sal, besok kita ketemu, kita ke KFC. KFC bakso kira-kira teman-teman. Saat itu, Coach Steven yang bilang, Sal, kita buat kertas, mapping, gambarkan kerjaan bisnis. Udah, hanya mikir, gambar. Oh, ini sekarang posisiku gini, agentku ini. Berapa udah? Ini masih bisa. Padahal Coach Steven tahu, pada saat itu saya udah nggak bisa. Tapi yang dia bilang ini, kamu yakin ini bisa? Dia ceritakan lagi, teman-teman, terkadang kita manusia, apa sih membuat kita tidak mau jalan? Karena kita tidak tahu di bisnis ini tuh cuannya berapa, untungnya berapa. Kalau kita tahu untungnya kita berapa, maka kita pasti akan besar, teman-teman. Ya, teman-teman. Saat itu saya berpikir gini, kamu digambarkan kerajaan bisnis ini, kamu jalani. Ya, teman-teman, saat itu saya digambarkan, saya bilang gini, saya bisa atau tidak, saya tetap mau fokus. Ya saat itu, setelah hari itu, mulailah saya kontrak teman-teman. Saya nggak mikir yang penting apa, saya imani.
Sesuatu yang kita belum dapatkan, tapi kita imani dan kita amini, kita pasti dapatin, teman-teman. Manusia itu akan menjadi seperti apa yang kamu pikirkan. Kamu akan menjadi seperti apa yang kamu pikirkan. Udah, itu aja. Kalau hari ini kamu bilang kamu nggak bisa, udah nggak bisa. 1000 orang bilang kamu bisa, kamu sendiri nggak bilang nggak bisa, nggak akan bisa. Gitu loh. Saat itu saya bilang, oke, saya jalani. Begitu saya jalani, teman-teman, benar, mujizat itu terjadi tepat di bulan Desember. Kalau teman-teman tahu, itu yang mengatakan akhirnya saya bisa menutup omset tahun 2014 dengan omset kurang lebih itu hanya rugi drop. Tapi omset grup saya itu kurang lebih itu hampir 460. Jadi yang namanya di bawah 100 juta itu, teman-teman. Kalau teman-teman, saya ingat waktu itu pas kecelakaan AirAsia. Masih ingat ya? Benar ya? Itu saya masih di kantor, teman-teman. Masih follow up case saya yang belum issue. Teman-teman sudah di mana? Saya masih di kantor. Benar, saya masih di kantor, masih follow up. Sama konsultan masih, ini gimana kok, ini gimana? Udah. Benar, sesuatu kita imani, kita yakin. Ya, teman-teman. Jadi mungkin ini ada sedikit slide saya ya. Ya, boleh. Mungkin kalau dibukain udah ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, nanti aja. Masuk ke slide dulu aja. Ke slide dulu aja. Ya. Nah, saya tidak akan bawa banyak. Saya akan ceritakan mengenai yang namanya apa sih yang membuat saya hari ini bisa seperti ini juga pun, dan saya percaya sebagian besar teman-teman di sini pasti pernah mengalami hal seperti ini, gitu, teman-teman. Kalau saya boleh bilang hari ini, saya suka istilah ini, teman-teman. Sebab banyak teman-teman di sini yang kalau saya mengatakan yang namanya mata uang paling berharga itu apa? Ada yang bilang apa? Dolar. Sekarang dolar lagi tinggi-tingginya, betul nggak? Ini bilang pound sterling mata uang paling mahal. Tapi bagi saya, teman-teman, saya bilang mata uang yang paling berharga pada saat itu adalah ini. Kenapa? Ya, oh, tekan atas ya? Oh, kanan ya? Oh, oke. Sorry. Ya. Ini yang bawah ini apa ya? Oh, tekan kanan aja. Oh, oke. Terus ini lasernya yang mana? Ini. Oh, ini lasernya nih. Oh, oke. Ya, teman-teman. Begini. Saya setuju dengan quote ini, teman-teman. Siapa yang setuju dari teman-teman di sini? Ya. Uang sudah hilang dapat dicari kembali, tapi waktu yang sudah berlalu tidak dapat dibeli kembali. Ya, teman-teman ya. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Karena kalau kita coba flashback, baik teman-teman maupun saya hari ini, dengan kita flashback kita zaman dulu, teman-teman ya, kita tidak beda halnya dengan yang namanya robot, teman-teman. Nah, setiap manusia mempunyai keinginan untuk hidup secara dinamis. Akan tetapi hampir 95% manusia masih hidup ini terpenjara dalam bisnis pekerjaan mereka, termasuk di bisnis ini, teman-teman. Saya nggak bilang kerja di luar sana. Bisnis ini hati-hati, teman-teman. Ini bisa menjadikan teman-teman zona yang sangat nyaman. Betul nggak? Jelas, kenapa? Hey, hari ini closing. Bulan depan kerja dikirim duit nggak? Minggu depan kerja dikirim duit nggak? Dikirim, teman-teman. Nggak kerja pun tetap dikirim duit. Itu bagi pedang bermata dua loh. Ya. Setiap manusia ini. Apalagi mereka yang hari ini sama seperti saya dulu. Ini loh. Kerjaan ini. Mau jam 6. Berangkat kerja jam 7. Pulang kerja jam 5. Kerja macet cuaca. Ada yang seperti ini. Dan ini terus diulang setiap harinya. Oke. Ini. Tanpa disadari,
Tiap kita itu akhirnya apa? Sudah mulai putih. Ribut. Dan mereka usia 65 tahun sudah nggak bisa apa-apa. Dulu saya merenungkan hari ini, kalau saya seperti teman-teman, ketika di usia 65 tahun, apa yang bakal terjadi? Apakah fisik saya sama di usia 65 tahun tetap sama? No. Mereka jadi seperti seorang robot yang sudah diprogram, teman-teman. Ya, ya. Saya sebut ini. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pantat pegal-pegal, kepala pusing-pusing. Betul nggak? Tuh. Sampai hari ini yang sudah terlibat menjadi seorang agent pun masih ngerasain seperti ini, teman-teman. Saya agent, tapi apa? Saya kesannya sibuk, tapi nggak masih apa-apa, teman-teman. Hei, hati-hati loh. Ini loh. Kalau teman-teman tidak bangun bisnis dengan benar, bisnisnya terlalu besar, teman-teman, untuk teman-teman hanya sudah mencapai 1 juta 2 juta. Sehingga saya boleh merangkum ini loh, dapat dibawa orang. Orang yang punya waktu tapi tidak punya uang. Pernah nggak kita juga orang seperti ini? Punya waktu tidak punya uang. Ini loh kerjanya. Ada nggak seperti ini? Banyak. Yang ketawa kayaknya kena gitu ya, Ya, ini loh kerjanya karaoke, ya, Instagram, sosmed, gitu ya. Ya, ini loh orang seperti ini tidak memikirkan akan masa depan, asal bisa melakukan kesenangan di hari ini. Orang seperti ini saya sebut sebagai apa? Pengangguran. Benar, pengangguran. Kesannya apa? Sibuk, betul ya? Saya masih sibuk, Der. Cek. Ngapain? Ya, Der, saya masih sibuk. Cek dulu, cek. Betul ya? Nyata apa? Buka Instagram. Banyak seperti itu, ya. Yang kedua, orang punya uang, tapi banyak loh orang yang kita jumpai seperti ini. Contohnya siapa? Nasabah-nasabah yang kalian tahu. Nasabah-nasabah yang duitnya berjibun. Betul nggak? Ini loh. Bekerjanya lebih dari 12 jam per hari, 360 jam per bulan, 4.320 jam per tahun. Ini loh. Uang mereka ini banyak, tapi tidak bisa menghabiskan waktu yang berkualitas dengan orang yang dicintai. Punya kolam renang, tapi yang berenang siapa? Punya home theater, yang nonton siapa? Banyak gak dijumpai seperti itu? Banyak. Berangkatnya pagi di saat anaknya masih tidur, betul gak? Pulangnya di saat anaknya sudah benar. Sehingga kalau saya bilang panggilan Om lebih senang nih daripada panggilan seorang ayah. Ya. Belum ya? Ini cepat aja. Masih ada lagi yang mau di-sharingkan lagi nih soalnya. Ya. Nanti teman-teman sambil ini aja ya, tanya jawab aja ya. Gak apa-apa, kalau ada yang kurang paham nanti boleh. Ini tipe orang ketiga. Tidak punya waktu, tidak punya uang. Kasihan sekali orang ini, teman-teman, ya. Masih mending yang tadi, teman-teman, ya. Punya waktu, ya, tapi tidak punya uang, teman-teman, ya. Ini tidak ada waktu, tidak ada uang juga, teman-teman. Ketika saya bukakan ini dalam bayangan teman-teman siapa? Oh, bukan saya ya. Bukan saya yang sekarang ya. Itu saya yang dulu, teman-teman, ya. Memang bukan teman-teman, ini saya yang dulu, teman-teman. Ya. Karyawan salah satunya. Siapa yang hari ini datang ke sini masih part-time?
Full-time ya semuanya? Hebat ya? Luar biasa. Jadi kalau misalnya teman-teman punya agent ya yang masih part-time, jelasin ini teman-teman. Ya, iya. Yang dimana kerja setiap bulan dapat duit habis. Ya, yang penting saya bisa hidup hari itu aja. Ya. Ini yang paling enak teman-teman. Kayak yang amin ya, amin ya. Ya, punya waktu dan punya uang, teman-teman. Golongan yang paling sempurna menurut saya. Kenapa? Karena ini mereka punya banyak uang dan waktu, dapat melakukan dan membeli apapun yang mereka suka, pergi ke tempat manapun yang mereka inginkan, kapanpun dengan siapapun. Ini yang disebut dengan true freedom. Itulah teman-teman ketika kalian membangun bisnis di Indonesia, bukan sekedar menjadi yang namanya penjual polis. Hei teman-teman, saya mau tanya, pekerjaan apa yang paling bisa buat orang bisa sukses? Bukan agent asuransi, tapi apa? Network building. Agent asuransi, kalau dia bisa membangun jaringan, itulah boleh dikatakan dia hebat. Tapi kalau dia agent asuransi hanya jualan polis, nggak hebat teman-teman. Ya, nanti saya akan ceritain kenapa. Ya, nah ini dua persepsi yang seringkali dianggap benar. Yang pertama ini, siapa yang setuju? Ada yang setuju? Bekerjalah untuk mencari uang sebanyak mungkin. Apa yang kedua? Bekerjalah dengan sangat rajin untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin. Salah? Saya akan jelaskan teman-teman. Tidak salah. Kenapa? Kalau teman bekerja untuk mencari uang sebanyak mungkin, tidak salah. Kenapa? Karena itu bagus. Tapi kalau yang teman-teman cari itu adalah waktu, rajin aja nggak cukup. Mereka berpikir bahwa itu sangat penting. Betul nggak? Uang itu penting, betul ya? Benar. Tapi apa yang dirasakan setelah mendapatkan uang? Seperti yang tadi saya bilang tadi, orang punya uang, tidak punya waktu. Betul nggak? Betul ya teman-teman ya? Tapi di bisnis ini kita belajar bagaimana kita membangun bisnis dengan baik. Bisnis yang bekerja untuk kita. Betul ya? Maka uang itu akan datang. Buatlah uang itu yang nantinya akan bekerja untuk Anda. Itulah inti dari bisnis ini teman-teman. Kalau teman-teman hari ini kerja mendapatkan income, wajar. Kenapa? Teman-teman kerja jualan polis. Tapi kalau teman-teman kerja tanpa bekerja pun teman-teman bisa mendapatkan income, apa itu teman-teman luar biasa. Karena apa? Uang yang bekerja buat kalian. Nah, ya. Sebagian besar orang beranggapan bahwa untuk menjadi orang yang sukses haruslah rajin bekerja. Sebagian pernyataan tersebut memang benar, terutama jika yang kita kejar adalah uang. Akan tetapi jika Anda yang mengejar uang dan waktu, maka rajin bekerja bukanlah solusi yang terbaik. Beberapa orang yang bebas uang dan bebas waktu adalah orang yang malas. Dalam tanda kutip. Bebas uang dan bebas waktu orang yang malas. Kenapa? Karena dengan mereka itu begitu malas bekerja dengan rutinitas setiap hari yang seperti saya bilang, pergi pagi, pulang, petang, penghasilan pas-pasan, pantat pegal-pegal, kepala pusing-pusing ya teman-teman ya. Mereka hanya ingin bersenang-senang sepanjang hidup mereka. Sifat malas inilah dalam tanda kutip yang memaksa mereka untuk berpikir kreatif teman-teman. Sampai hari ini pingin membangun bisnis di Prudensia hanya dari jualan polis. Gak ada teman-teman. Saya ada ketemu sama teman-teman di luar sana dari asuransi lain. Yang dimana saya tanya, hari ini kamu apa? Oh tetap agent teman-teman. Pertanyaannya, visi kita hari ini dengan visi kita 2 tahun lagi apakah sama? No.
Kalau kita tidak berpikir mengenai kerajaan bisnis kita hari ini, akan ada orang lain di luar sana yang akan mengambil kerajaan bisnis kita, teman-teman. Ini loh, teman-teman, kenapa bisa berpikir seperti itu? Karena teman-teman tidak mengerti mengenai berapa harga dari sebuah waktu. Kenapa saya bilang seperti itu? Teman-teman, coba teman-teman sekarang petakan. Pernah nggak? Saya nggak tahu ya di sini ya teman-teman ya. Seberapa sering teman-teman sudah mencoba mapping kerjaan bisnis teman-teman? Contoh, saya tahun ini goal setting. Setiap tahun ya ada goal setting, betul ya? Goal setting itu bikin omset berapa? Betul nggak? Bikin penghasilan berapa? Setiap harinya pernah nggak teman-teman bedah? Contoh, saya ingin punya income 100 juta. 100 juta sebulan. Pertanyaan saya, 100 juta sebulan itu teman-teman mau kerja berapa hari? 5 hari setiap minggu? Atau 5 hari dalam sebulan? 5 hari setiap minggu. Betul ya? Berarti sebulan ada berapa hari? 20 hari. Bagi teman-teman, 100 bagi 20 berapa? 5 juta. Betul ya? Berarti 5 juta per hari. Betul nggak? 5 juta per hari. Satu hari mau kerja berapa jam? 5 jam. 5 tergantung. Ada yang 5, ada yang 10. Betul nggak? 5, 10. 5 juta dibagi 5. Berarti berapa? 100. 1 juta. 1 juta. 1 juta ya. Berarti satu hari teman-teman punya harga 1 jam. Itu 1 juta. Sadar nggak? Kalau hari ini saya bangun yang tadinya lebih pagi, saya bangunnya kesiangan, berarti apa? Saya udah kehilangan 1 juta, teman-teman. Nah, kalau saya, ya, ini ya teman-teman. Time is money. Kalau saya bilang bukan time is money, time is diamond. Kalau teman-teman tahu bagaimana cara menghargai waktu, tentukan dalam diri kita berapa harga yang pantas ini. Seringkali kita tidak menghargai waktu dan menghargai waktu karena kita tidak tahu berapa harga dari waktu tersebut. Kalau teman-teman ingin punya income 200 juta, bagi berapa lama kalian mau bekerja 1 bulan? Hitung teman-teman. Jadi dari situ teman-teman akan belajar menghargai. Kalau saya telat sejam aja, maka saya kehilangan sekian dari penghasilan saya. Maka dari situ teman-teman akan belajar untuk disiplin. Ini loh, taksi dan argo. Siapa yang sini naik taksi? Yang biasa naik taksi? Dulu zamannya belum ada Gojek, naik Bluebird, betul ya? Teman-teman, saya mau tanya, kalau teman-teman naik taksi, kalau macet, aku tetap jalan nggak? Saat itulah teman-teman baru menyadari apa? Gila ya, waktu ini berharga. Betul kan? Ya. Saat perjalanan, aku ini tidak pernah kompromi, nggak bisa bilang gini, Pak ini lagi berhenti, argonya berhentiin dulu Pak, nggak bisa. Ini loh, kita baru menyadari betapa berharganya waktu itu. Setiap menit yang berlalu dalam kematian, setiap menit pula harga argo taksi itu meningkat. Kalau kita udah menyadari berapa harga dari waktu kita, maka kita baru sadar bahwa saya tidak mau menyanyikan waktu saya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menghargai waktu kita? Berapa banyak waktu yang kita buang? Ini saya dulu teman-teman. Bagaimana mereka yang seorang karyawan yang setiap hari menghabiskan waktu mereka di jalan? Waktu 1-1,5 jam untuk sampai ke tempat kerja, setuju ya? Saya dulu teman-teman ya, bangun jam 6, masuk harus ceklok jam 9. Berarti saya harus berangkat jam berapa teman-teman? Jam 6:30 atau yang paling enggak jam 7 ya. Nah, jadi berangkat jam 7 kadang terjebak macet ya teman-teman ya, inilah. Dan membuka waktunya sama pulang untuk pulang ke rumah 1-1,5 jam. Untuk pulang pergi aja teman-teman itu butuh waktu 3 jam. Betul ya? Dengan nggak macet ya. Hanya untuk perjalanan saja, artinya 60 jam per bulan kalau masa kerja 20 hari teman-teman. Kalau teman-teman juga pun di bisnis ini yang kesannya sibuk pun,
Tapi kesannya jalan di tempat, tidak melakukan apa-apa. Ini loh teman-teman, sudah membuang ini loh. 3 jam per hari hanya untuk perjalanan. 60 jam per bulan, masa kerja 20 hari, 720 jam per tahun. Dan jika Anda sudah bekerja 5-10 tahun di bisnis ini, berarti apa? Sudah membuang waktu 14.000. Kalau teman-teman tahu bagaimana waktu ini semua, teman-teman akan belajar untuk menghargai waktu. Nah, saya minta teman-teman mungkin coba tuliskan di kertas sekarang. Ya. 5 hal yang paling mencuri waktu teman-teman. Renungkan. Coba teman-teman renungkan 5 hal yang paling mencuri waktu dan bisnis dalam menjalankan bisnis ini. Mungkin seorang ibu rumah tangga, aduh Pak, saya ngurus anak, ngurus suami, saya setiap hari habisin waktu berapa jam untuk ngurus mereka. Seperti itu. Yang kedua, teman-teman delegasikan bisnis untuk pekerjaan Anda dan gunakan waktu Anda untuk sesuatu yang lebih produktif. Dan teman, yang ketiga adalah teman-teman tentukan berapa harga waktu teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman belajar untuk menghargai waktu teman-teman, teman-teman harus tentukan dari sekarang harga waktu saya berapa. Nih, banyak orang berdoa meminta kepada Tuhan seperti ini teman-teman. Boleh. Ini boleh teman-teman pakai untuk apa? Untuk rekrut agent kalian, untuk outreach dengan agent kalian, atau rekrutan kalian, teman-teman. Pakai ini. Kenapa? Dari situ mereka akan belajar bahwa apa? Gila, saya sudah membarter waktu saya selama ini itu dengan apa? Perbesar kapasitas kita teman-teman. Kenapa? Saya selalu bilang pada tim saya juga, kalau hari ini wadah kamu seperti gelas ini, Tuhan mau kasih kita berkat lebih pun akan tumpah teman-teman. Kalau kita tidak memperbesar wadah kita. Banyak, begitu banyak orang minta ini loh, berdoa kepada Tuhan untuk apa? Minta sukses, minta kaya, penghasilan yang lebih besar dan karir yang bagus. Tapi tanpa disadari sebenarnya kapasitas kita belum siap menerima apa yang kita minta. Betul nggak? Contoh, seorang anak, saya mau tanya, anak usia 5 tahun, 10 tahun, minta video game sama ayahnya. Bukan ayah tidak mau kasih, tapi dia tahu kalau mungkin dikasih pun dia nggak belajar. Betul nggak? Anak usia 15 tahun minta sepeda motor, dikasih nggak? Bukan karena ayah nggak sayang nggak mau kasih, tapi karena apa? Karena dia tahu belum saatnya. Begitu juga kita teman-teman, kita minta pingin apa? Pingin bisa sukses, pingin bisa kaya, berkelimpahan, tapi kita tidak siap dengan apa? Mental kita dan pengetahuan kita. Saya mau tanya, seberapa banyak dari teman-teman sini ketika prospek ketemu orang buka angka besar dan buka angka kecil takut? Dalam arti gini, saya mau buka angka 100 juta, saya takut teman-teman. Punya nggak kemampuan orang ini ya? Benar nggak? Aduh, yang udah terbiasa. Teman-teman, kalau teman-teman hari ini terbiasa closing 500.000, percaya, siapa yang biasa closing 500.000? Gak ada, 1 juta? Gak ada, hebat-hebat semua ya. Tapi teman-teman, kalau teman-teman terbiasa closing 500.000-an, teman-teman akan expert untuk closing 500.000, teman-teman, maksud saya. Yes. Jangan takut untuk buka angka besar, perbesar kapasitas kita. Kita tidak usah berpikir dalam artian gini teman-teman, aduh, orang ini bisa nggak ya nabung 100 juta? Tuh. Kalau kita bermain pikiran kita, itu saya yang dulu. Saya nanti akan cerita teman-teman, ya. Ini loh, kita seringkali tidak siap dalam membenahi diri kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Nih,
Baik, kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering tadi yang membuat kapasitas kita siap dalam menerima ini. Yang pertama apa? Kita menunda. Yang kedua, mengeluh. Yang ketiga, menyalahkan orang lain. Ya, teman-teman. Saya sebelum menutup nantinya, nanti setelah itu kita kasih tanya jawab aja. Nanti saya akan jelaskan juga salah satu mungkin soft skill aja ya teman-teman ya. Buat teman-teman di sini, siapa tahu bisa berguna buat teman-teman di sini ya. Saya mau ceritakan mengenai satu cerita, teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu mengenai cerita Rain and Glitter, teman-teman, di suatu desa yang kalau saya bilang memasuki musim kemarau yang sangat panjang. Musim kemarau yang sangat panjang ini kurang lebih setahun. Hampir setahun hujan tidak turun. Mereka ngomong apa? Mereka ngomong ini, kita harus pergi ke pemuka agama. Mereka berkumpul di dalam sebuah lapangan. Mereka bilang apa? Panggil pemuka agama. Untuk apa? Untuk bilang gini, doakan supaya hujan turun. Betul nggak? Pemuka agama bilang apa? Kita berdoa, kita berpuasa, berharap hujan turun. Pulang mereka 1 bulan, hujan juga tidak turun. Mereka datang kembali. Dia bilang ini, sama pemuka agama, kita sudah berdoa, tapi hujannya belum turun. Pemuka agama bilang apa? Sudah kalian berdoa? Sudah. Sudah kalian berpuasa? Sudah, jawabannya. Pertanyaannya terakhir, sudahkah kalian beriman? Jawabannya apa? Sudah. Benar, pemuka agama bilang apa? Kalian semua bohong. Kenapa? Tidak ada satupun dari kalian yang datang ke sini membawa kayu. Nangkap orang sorry dari berita ini. Kita sudah berdoa, kita sudah berharap, berpuasa, tapi kita tidak mengimani, teman-teman. Kalau kalian mengimani hujan bakal turun, bawa payung. Kenapa? Karena tahu pasti akan hujan. Semua orang ingin ini loh. Ingin meraih kehidupan yang jauh lebih baik, berkelimpahan menjadi kaya. Tetapi tidak semua orang mempersiapkan dirinya untuk hidup berkelimpahan dan kaya. Jika kita meminta hujan, kita harus mempersiapkan kaya. Betul ya? Jika kita meminta kelimpahan kaya, maka kita harus mempersiapkan mental dan pengetahuan. Satu-satunya untuk bisa kaya tanpa mental dan pengetahuan adalah menikah dengan orang yang kaya-kaya. Udah teman-teman ya. Dapat? Ya, oke. Sekarang saya buka mengenai apa nih yang ingin ditanyakan nih buat teman-teman yang lain nih yang ingin bisa saya sharingkan nih ya. Ya, mungkin sekian dari saya. Thank you teman-teman ya atas waktu. Oke. Mungkin lebih ke arah apa nih? Soft skill atau apa? Nggak apa teman-teman kali ini. Thank you sharingnya. Rita, saya minta tolong di-share itu kan prestasinya luar biasa ya. Dari background yang pendatang, terus tidak banyak kenalan, kok bisa mencapai prestasi yang luar biasa itu, marketnya dari mana aja, dapat marketnya bagaimana caranya, kemudian mungkin itu yang pertama. Yang kedua, closingnya sekarang besar, bisa sampai TV dan sebagainya, pasti closingnya besar, mungkin bisa apa yang dijual? Sharing gitu ya, tips cara jualnya. Ya, jadi teman-teman sebenarnya saya tidak lebih hebat dari teman-teman di sini kok, betul ya. Jadi saya juga belajar teman-teman. Kalau bicara mengenai market saya, pertama gini teman-teman, intinya kalau sekarang itu saya itu dulu itu jarang mau berteman, maksudnya bukan jarang berteman, gak ada orang mau berteman lebih sama saya lebih tepatnya. Gitu ya, sampai ibaratnya saya itu mikir, saya itu harus cari market di mana. Sampai saya itu pulang ke Sulawesi, teman-teman. Saya pulang ke Sulawesi itu saya canvassing juga, teman-teman. Saya canvassing, saya nggak ngerti kenapa, karena market saya di Sulawesi sudah dihabisin sama agent saya, gitu teman-teman ya. Jadi dari situ teman-teman, saya coba untuk ibaratnya prospek di sana. Tapi satu hal, saat itu saya masih agent
unyu-unyu teman-teman ya. Ejek unyu-unyu itu hanya menjelaskan mengenai yang namanya mengenai namanya kesehatan teman-teman. Gitu loh. Nah, kalau saya menjelaskan seperti ini teman-teman. Ini sambil ini bisa di ini ya. Ada papan nggak ya ini ya? Bisa ya? Ini nggak bisa. Oh, bisa. Oh, rusak ya? Oh, ya udah. Sebenarnya saya ingin gambarin sih teman-teman ya. Diangkat bro. Hah? Diangkat. Dipegang. Bukan ini diangkat nih. Hah? Loh, jangan kok, berat ini kok, lumayan nih kok. Ya, jadi kalau bicara mengenai market, yang pertama saya mainnya referensi teman-teman. Jadi lumayan berat, jangan. Kalau ada flip chart aja mungkin lebih bagus ya sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya bicara mengenai market, sebenarnya saya mainnya referensi. Closing tidak closing, saya akan keluar dengan 5 referensi pada saat itu teman-teman. Ya, jadi 5 referensi closing nggak closing teman-teman. Pokoknya minta aja, ya. Tapi kalau saya cara mintanya adalah gini, saya di depan orangnya, gitu loh. Saya akan bilang gini, saya boleh minta kasih kamu referensi. Kenapa? Saya akan ceritakan mengenai yang namanya kalau seandainya kamu ke rumah sakit, lihat nih teman kamu atau keluarga kamu sakit, kamu bawa apa sih? Bawa apa? Buah. Udah. Pertanyaan saya, apakah itu yang mereka butuhkan? Tidak. Yang mereka butuhkan lebih daripada itu. Itu apa? Uang. Orang sakit dikasih biaya rumah sakit, apa pusing teman-teman nggak sembuh-sembuh? Betul nggak? Yo, jadi dengan kamu referensikan saya hari ini, secara langsung kamu sudah membantu. Tapi saya lihat orang-orang ini adalah orang-orang yang saya sama keluarga. Seperti itu teman-teman. Itu yang pertama. Nah, yang intinya ada juga yang orang mau kasih referensi, ada juga orang yang tidak kasih referensi. Gak apa-apa teman-teman. Yang penting apa? Aktivitas. Betul ya, aktivitas aja teman-teman. Masalah closing itu urusan kesekian. Yang penting apa? Siap untuk diproses dulu. Kalau saya seperti itu. Nah, biasanya yang saya ceritakan, teman-teman di sini masih menggunakan rekening yang namanya apa ya? Kalau cerita AB ya, macam-macam ya. Ya, teman-teman, kita bermain tebak-tebakan deh sekarang. Jadi, Kim Lisa punya angka favorit nggak? Iya. Berapa? Iya. Hah? 12. SB 12 gitu ya, gitu ya 12. Oke, boleh ya? Kan tadi punya angka favorit 12. Sekarang giliran saya nih, punya angka favorit saya gini nih. Ini angka favorit saya. Kenapa? Karena 76.000 ini adalah rata-rata rasio kehidupan setiap manusia ada di muka bumi. 76.000 hari. Atau mungkin kalau kita boleh bilang ya kurang lebih 76,7 lah. Atau kalau saya mungkin boleh bilang 80 tahun. Betul ya? Selebihnya itu kalau seandainya seperti ini, boleh ya saya bagi menjadi 4 fase kehidupan setiap manusia. Usia yang pertama berapa? Oh, sampai 20 sampai 40. 40 sampai 60. 60 sampai 80. Betul ya? Nah, Unisa biasanya dalam fase pertama, ini fase kedua, fase ketiga, fase keempat. Di fase pertama, orang biasanya ngapain? Di usia seperti itu. Belum produktif. Sekolah, main, terus apa lagi? Ada yang udah pacaran di usia segini, ya? Koyo ya, ya. Biasanya apa? Pokoknya ini belajar dan pokoknya belajar aja ya. Les semuanya ya, teman-teman ya. Itu semuanya ada di sini. Betul ya? Nah,
Ini adalah fase kehidupan pertama setiap manusia. Di fase kedua setiap manusia, menginjak usia 20-40 tahun, biasanya orang ngapain? Kerja. Terus? Nah. Terus? Punya anak tinggal di mana? Mau jalan kaki? Udah ya? Ini ya fase kehidupan kedua setiap manusia. Fase ketiga setiap manusia biasanya ngapain? Persiapan pensiun. Tapi masih kerja dong berarti? Masih kerja ya? Masih kerja. Terus apa lagi? Hah? Ngurus cucu? Mantu, betul ya? Mantu, ya? Ngurus cucu, ya? Cucu, ya? Urus cucu. Pensiun di sini. Masih kerja. Ada yang ingin pensiun, mungkin sebagian besar masih kerja, betul ya? Pernah nggak temui nasabah besar di usia berapa sih? Berarti apa? Punya aset kedua, betul nggak? Yang tadi di sini hanya satu rumah, di sini bisa punya 2 rumah, betul nggak? Yang tadi di sini misalnya 1 mobil, di sini bisa jadi 3 mobil, betul nggak? Punya aset, punya aset 2, punya mobil 2, betul nggak? Contoh. Nah, fase keempat ya manusia itu biasanya ngapain? Nah, tinggal tunggu gamenya gitu ya. Pensiun. Betul ya? Saya mau tanya, menurut Ibu Lisa, dari 4 fase ini, mana fase terpenting? Ada yang bilang ini? Ada yang bilang ini? Nah, fase kedua ini, ya, tidak salah, tapi menurut saya fase terpenting adalah ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Pertanyaan saya, fase pertama, anak ngapain? Masih belum bisa bekerja, bergantung sama orang tua. Betul nggak? Yang kedua, ini pensiun. Anak sudah punya keluarga, orang tua bergantung sama anak punya tanggungan. Yes, itu dia. Pernah dengar sindrom Burger? Pernah dengar? Di mana anak itu kejepit. Dia ibarat daging. Di atas itu lihat orang tuanya, di bawah itu lihat keluarganya dia. Akhirnya anak pernah berada di posisi ini. Betul ya? Mau bantu orang tua, tanggungan masih ada. Betul nggak? Nggak bantu juga gimana? Betul kan? Ini ya. Betul ya? Nah, kenapa saya bilang kalau di sini ini penting pertanyaan saya. Usia 20 tahun. Teman-teman di sini sampai 40 tahun bisa kerja. Sebagai seorang karyawan, saya mau tanya. Kalau hari ini teman-teman kerja sebagai seorang karyawan, absen atau cuti karena yang namanya sakit DBD, butuh berapa lama? Seminggu. Diizinin? Ada yang diizinin, betul ya? Diizinin.
Pertanyaan saya, ini mandi gini. Kalau seandainya suatu kondisi sebagai seorang karyawan, makanya sakit kritis, karyawan bisa, tapi setelah itu keluar surat, terima kasih atas kerjasama Anda selama ini. Maaf, kami sudah tidak lagi membutuhkan Anda. SPHK. Begitu juga seorang pengusaha. Jangan dipikir karyawan aja. Pengusaha pun di usia ini dan ini sama. Pernah tahu yang namanya suatu kondisi? Ini loh. Saya mau tanya teman-teman, pernah tahu suatu kondisi sakit leukemia? Nah ya, orang tidak boleh berpikir. Semakin dia berpikir, habis sudah. Orang tidak boleh stres. Saya mau tanya, Ibu Lisa ingin pensiun di usia berapa? Sekarang usia Bu Lisa berapa nih, Bu? Boleh nih? Nah, di sini berarti ya. Di sini. Di sini atau di sini, Bu? Di sini ya? 40. Ingin pensiun di usia berapa? Berarti di sini ya. Anggaplah di sini 55. Ini ya, berarti ya. Betul ya? Harapannya ingin pensiun di usia 55. Harapannya, betul nggak? Tapi pertanyaan saya, bagaimana kalau sampai usia bagaimana kalau tidak sampai usia 55? Nah, kawan saya, harapannya ingin pensiun di usia 55, tapi kalau tidak sampai usia 55 gimana? Ya, itu yang pertama. Tidak sampai usia 55. Bisa lewat 55. Ya. Yang kedua, apa? Harapannya sampai usia 55. Ya. Tapi sebelum usia 55 ya. Nah, pertanyaan saya, kalau sakit seperti ini mungkin masih oke ya. Tapi kalau ini gimana? Nah, oleh karena itu kita sering mendengar istilah ini. Setuju nggak ya? Betul nggak? Health is wealth. Bukan berarti dengan orang itu kaya, orang itu sehat, orang itu pasti kaya. No. Tapi dengan orang itu sehat, orang itu bisa menciptakan kekayaannya dia. Betul ya? Pertanyaan saya, kalau saat ini tidak ada, siapa yang menggantikan kekayaannya Bu Lisa? Keluarga. Saya mau. Bu Lisa mau berapa digantikan? 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun? Jawabannya apa biasanya? Ya selama-lamanya lah. Oke Bu, oke kita hitung ya Bu ya. Boleh saya tahu berapa sekarang kurang lebih rata-rata pengeluarannya Bu Lisa? Masuk dapat? Dapat ya? Ya. Jadi ini teman-teman, salah satu yang paling saya sering gunakan untuk yang namanya closing cash. Tapi intinya teman-teman, satu-satunya kunci untuk bisa closing cash, boleh ditutupin kalau saya kasihan kok. Ya, salah satunya untuk bisa closing cash sebenarnya bukan mengenai produk, tapi artinya apa? Bangun hubungan. Bangun hubungan itu satu-satunya. Seberapa sering orang
ibaratnya ketemu sama mereka-mereka yang berduit, itu langsung tidak sabar, otak mereka langsung kling. Wah, ini kalau closing berapa, sekian, ini sekian. Teman-teman, saya bisa closing di cash karena saya juga bangun hubungan. Benar-benar bangun hubungan, teman-teman. Saat itu, saya cerita ya, menutup terakhir ya, teman-teman ya. Kenapa saya bilang bangun hubungan itu satu-satunya? Karena ini, teman-teman. Ketika saya menemukan satu klien saya, dia awalnya ini itu hanya referensi, teman-teman. Saya tidak kenal. Diberi referensi, saya tidak kenal. Saya datang bertamu ke rumahnya, dia orang yang sangat anti asuransi. Kenapa? Karena dulu punya anak, suami istri. Ternyata anaknya ini itu meninggal karena lupus dan punya asuransi di Sequis Life tidak cair. Hebat ya teman-teman ya. Tidak cair. Semenjak saat itu dia sangat benci asuransi, terutama suaminya. Anaknya sakit lupus. Karena anaknya ini sudah ada ibaratnya lupus, tapi dia ini sudah sembuh. Ambil asuransi, sudah di medical semuanya dan oke, sehat. Ternyata dia ini menikah. Ada yang bilang orang kalau lupus tidak boleh menikah. Kenapa? Tidak boleh punya anak. Dia punya anak, teman-teman. Lupusnya kambuh. Dikasih pilihan, kalau seandainya mau tetap hidup, gugurin anakmu. Kalau seandainya kamu tetap pertahanin anak kamu, maka dua-duanya mati. Dan dia pertahanin, teman-teman. Akhirnya sudah menikah. Dan itu tidak cair. Itu saya ketemu sama dia, itu dia benci asuransi, teman-teman. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tidak bicara asuransi. Yang saya bawakan apa? Bangun hubungan. Bangun hubungan. Sekali datang, bawain. Sekali datang, bawain. Bukan besar kecilnya, teman-teman. Niat kita. Ada aja alasannya. Saya pergi beli makanan di Bima, terus saya bertamu ke rumah, saya bilang, tadi saya habis meeting nih di sini, tapi saking saya itu mampir ke sini, saya mau makan bareng. Makan loh teman-teman sama keluarganya. Gitu aja. Itu saya dulu seperti itu, teman. Udah makan. Cerita asuransi? No. Bangun hubungan. Sekali pertemuan, 2 kali pertemuan, enggak. Sampai akhirnya dia mulai terbuka. Dia mulai terbuka mengenai yang namanya kerjaan. Saya bilang kerjaan, iya sekarang bisnis lagi sepi dan lain sebagainya. Dia bilang seperti itu, persamaan teman-teman, mirroring. Udah, diiyakan aja. Udah, dia ngomong apa, iyakan aja. Saya benci asuransi gini karena gini. Oh gitu ya. Kalau saya jadi koko juga pun saya juga sama kok. Sama, seperti itu. Tapi apa yang saya lakukan? Bangun hubungan. Sampai akhirnya istrinya ngomong gini, saya lebih baik masukin anak saya mikir, masukin asuransi atau masukin ke tabungan. Kenapa? Karena bukan, ini cucunya, neneknya ini itu selalu punya konsep keuangan yang cukup hebat menurut saya. Kenapa? Dia punya cucu berapa, dia selalu kasih setiap bulan 1 juta ke rekening cucunya. Bukan mamanya, tapi neneknya yang kasihin. Seperti itu. Nah, waktu itu dia bilang, kamu bandingin dengan asuransi di mana? Saya ceritakan. Yang paling sering saya jual itu sama, teman-teman. Saya bisa close ini, saya jual itu hanya apa? Family Protector Plan. Apa? Ya payernya kita, teman-teman. Saya kalau lihat ya, polisi saya kalau lihat ya, semua klien saya itu family. Kenapa? Yang saya jual itu apa? Ini spouse ini payer ini payer ini, udah, gitu doang. Yang saya jual itu, teman-teman. Kenapa? Ini rekening hebat banget. Walaupun memang sebenarnya hitungannya mahal. Betul ya? Tapi itulah yang membuat akhirnya closing besar, teman-teman. Saya saking seperti itu sampai hari ini loh, saya bilang gini sama klien saya. Udah, payernya dihapus aja. Oh jangan, ini yang bagus. Udah gitu, teman-teman. Saya mau ngomong apa, teman-teman? Hapus, diganti yang lebih gede. Udah jangan, ini biarin aja. Nanti kan kalau ada apa-apa, saya kan dapat ngomong kayak gitu, stop bayar. Aduh. Benar, teman-teman. Itu yang saya jual, teman-teman. Nah, sampai akhirnya closing di saya itu awal itu hanya premi dari cucunya. Dari cucunya itu dari 1 juta.
itu akhirnya bisa menjual program Family Protector Plan dan akhirnya closing cucunya dan anaknya ini sekeluarga, 2 orang suami istri, dan cucunya dia ini itu 10 juta per bulan pertama kali, dari hanya sepremi 1 juta harusnya untuk 2 cucu aja, tapi bisa naik ke mamanya dan papanya gitu ya. Nah karena yang bukan neneknya, seperti itu teman-teman ya. Nah setelah itu udah ngomong lagi, antarin polis, jangan berhenti situ, antarin polis, review kembali teman-teman. Saya review, ini ya AI ya, seperti ini ya polisnya. Udah jelasin, setelah jelasin dia tanya teman-teman, punya saya di mana dengan susu? Udah enak kan? Kenapa? Karena udah bangun fondasi di awal, hubungan dulu teman-teman. Akhirnya saya pulang teman-teman, itu butuh proses lagi 8 kali pertemuan. Sampai akhirnya saya itu bolak-balik ganti proposal. Kenapa? Saya waktu ketemu dia sama teman-teman, saya bilang kayak gini, coba bukain angka berapa? 45 juta per bulan. 450 juta per tahun. Saya waktu buat proposal teman-teman, gemetar. Benar. Saya gemetar, kenapa? Gak ngerti 450 juta ini mau ngapain gitu loh. Gemetar saya. Tapi akhirnya apa? Benar hasil. Saya berpikir ini tidak mungkin bisa ngambil. Jadi teman-teman, dia nggak ngambil. Begitu saya tunjukin 450 juta, dia langsung bilang kayak gini, 450 juta ini kan per tahun nih, berarti kan preminya kurang lebih kan 40 jutaan nih, betul ya? 40 juta dia bilang gini, per tahun, enggak, per bulan. Wih, kok mahal banget? Saya bingung. Saya juga tuh bilang apa? Saya dalam batinku, iya sih memang mahal sih, gitu loh. Saya bilang seperti itu teman-teman dalam batin saya. Kenapa? Masih belum ngerti, gitu loh. Tapi apa? Saya coba mundur, akhirnya mundur kembali, jalin hubungan lagi. Teman-teman, saya tabur itu teman-teman di bulan November, di bulan Desember, dan itu closing di bulan Januari. Pada saat itu sudah mengerucut teman-teman, sudah mengerucut. Kenapa hubungan ini? Akhirnya saya ketemu sama dia hanya bilang kayak gini, oke. Saya waktu itu masih sempat nego-nego lagi. Kenapa? Saya bukakan dia premi itu kurang lebih 100 juta. Saya bukan dia premi itu 40 juta kan awalnya. Saya bukakan itu menjadi 65 juta per bulan untuk yang suami. Yang istrinya itu kurang lebih dari 10 juta naik menjadi 30 juta per bulannya, yaitu kurang lebih itu hampir 90 juta, hampir 100 juta teman-temannya ya. Dengan dia punya 3 anak masing-masing 5 juta, 5 juta, 5 jutaan. Jadi total itu satu keluarga itu bisa 100 juta lebih. Teman-teman itu pada saat itu saya tunjukin, saya itu masih mikir gini, ini nggak mungkin 450 juta aja ditolak sama dia. Ini 65 juta per bulan, ini gimana? Tapi teman-teman, saat itu saya bilang apa? Saya yakin, ya udahlah, saya jalan. Ibu Syushu hanya bilang kayak gini sama saya, kamu gak mau nurut lagi sama saya. Kenapa? Jadi udah gua minta kamu buatin 80 juta, kamu buatin 65 juta, masih nego. C, gak mungkin C, ini 45 juta aja ditolak C. Ini loh 65 juta, ini udah kamsya C. Udah, kamu dengar waktu 80 juta buat toh. Benar teman-teman, karena saya nggak nurut, saya datang ke sana. Dia lihat berapa yang saya harus nabung. Buka mulut itu rasanya gemetar teman-teman. Ya, dari saya mikir gini, AI dan susu kurang lebih 90 juta. Diam. Dia bilang kayak gini, oh gitu ya. Ya udah, ambil dompet, buka kartu kredit, dipecah jadi ini ya, di sini ada limitnya sekian, ini limitnya sekian, ini limitnya sekian. Ya udah kamu atur aja ya. Saya pulang teman-teman tadi saya nggak bisa ngomong. Dan saya bilang apa? Saya menyesal. Kenapa? Kalau saya buka angka 90 tadi, coba kalau saya nurut, jadinya 100 juta lebih. Tapi dari situ teman-teman saya belajar, saya tidak akan bermain-main. Itu yang akhirnya membuat saya berpikir apa? Ketika kalian sudah closing besar, melihat premi kecil, sorry ya, alergi teman-teman. Masya, udah nggak kepingin. Kenapa? Karena dalam bayangan saya, premi besar, premi kecil, capeknya sama. Betul nggak? Effortnya sama. Betul nggak? Cuma saking marketnya aja. Saya percaya ada 3. Yang pertama aktivitas, yang kedua apa? Yang kedua bicara mengenai yang namanya skill, yang ketiga bicara mengenai market, betul ya? Aktivitas gak bisa dibohongin. Orang sebenarnya bisnisnya apa? Aktivitas, ketemu orang. Gak mungkin kita duduk diam di rumah berharap orang datang. Saya takut orang itu mungkin sudah sakit kalau datang ketemu kita, betul ya?
Benar. Yang kedua bicara mengenai apa? Skill. Nah, teman-teman sudah ada di kantor seperti ini oke, gitu loh. Skill sudah ada, teman-teman bisa pelajarin skill-skillnya. Orang tidak punya skill, punya market, yang penting aktivitas dia jalan. Skill bisa dipelajari melalui kelas-kelas, betul nggak? Begitu juga di luar sana, orang punya skill, tidak punya market. Market bisa dicetak nggak? Bisa. Yang penting apa? Skillmu diperkuat dulu. Benar nggak? Lihat, begitu banyak leader sukses di Prudential Stock dari mana? Canvassing. Saya juga pun gitu, nggak ada market. Tapi apa? Perbarui skillnya kita, teman-teman. Terus, saya masuk kelas, ada tim, gak ada tim, saya masuk, teman-teman. Yang penting apa? Perbarui terus. Belajar. Kalau saya itu, teman-teman. So, teman-teman yang hari ini pingin closing besar, itu yang saya bilang tadi, perbesar kapasitas. Teman-teman mungkin di sini pingin closing besar, tapi kapasitasnya tidak diperbesar. Akhirnya apa? Sama seperti saya dulu. Closing big case saya nggak tahu. Big case menurut teman-teman itu seperti apa? Yang tadinya mungkin closing 500 jadi 1 juta itu big case. Betul nggak? Yang tadi 1 juta menjadi 5 juta itu big case. Gitu teman-teman. Saya nggak ngerti. Tapi kalau bagi saya, intinya apa? Big case itu adalah bagaimana kalau saya sudah berhasil membuka orang itu sesuai dengan nilai ekonomis dia. Itu namanya big case. Berarti apa? Mentok. Artinya apa? Kalau ada agent lain datang, udah sesuai. Nggak perlu nambah lagi. Nah, kalau saya teman-teman. Tapi selama dia masih ada agent lain datang dan masih buka, itu berarti belum mentok, teman-teman. Itu yang menurut saya yang namanya big case. Apakah big case melulu yang namanya ratusan juta? No. Kalau memang kapasitas dia seperti itu, sesuai dengan nilai ekonomisnya gitu, itu big case. Jadi kalau kita berbicara mengenai yang namanya value, maka price it doesn't matter. Tapi kalau kita berbicara mengenai price, maka orang akan cenderung membandingkan. Betul nggak? Kok di sana lebih murah ya, di sini lebih mahal ya, betul nggak? Kenapa? Kita bicaranya price. Berapa yang paling minimum? Iya Bu, kita kan paling minimum 500.000. Oh enggak sih, ada ini apa? Yang ya hebat. 250 aja 300.000 Bu, udah paling minim. Percaya teman-teman. Kalau teman-teman seperti ini terus, teman-teman tidak akan pernah bisa berbesar kapasitas teman-teman. Tidak akan pernah bisa mendapatkan closing yang jauh lebih capek sama. Tadi saya sudah katakan, teman-teman lihat, teman-teman udah buang waktu, teman-teman di jalan aja untuk prospek itu sudah buang waktu 3 jam. Itu loh teman-teman. Berapa harga teman-teman? Kalau hanya sekedar closing 500, 1 juta, bukan berarti saya nggak ada nasabah seperti itu, teman-teman. Tapi saya menghindari. Kenapa? Karena saya sudah tidak berbicara mengenai yang namanya ini. Jadi bicara nilai ekonomi sudah. Itu aja sih. Ya, thank you ya. Oke, beri sekali lagi untuk Thank you semuanya. Mungkin saya undang Bu Elisa.